Berarti Islam itu mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, begitu ya Bunda? Ya, di dalam ini kita bukan di dalam Al-Quran juga, Bang. Dalam Bible juga Yesus bukan Tuhan. Oke. Berarti Nabi Muhammad itu adalah salah satu nabi yang terakhir yang diutus Allah, begitu ya? Ya. Oke. Apakah Nabi Muhammad itu diutus langsung oleh Allah atau melalui Jibril, Bunda? Maksudnya? Ya, maksudnya? Gini. Maksudnya kan Allah menyampaikan Al-Quran itu kan lewat Jibril. Jibril. Ya kan? Lalu diturunkan kepada Muhammad. Betul nggak? Ya. Oke, pertanyaan saya, apakah Muhammad itu mengenal Allah secara langsung atau gimana, Bunda? Maksudnya tatapan gitu, atau gimana? Secara langsung gimana? Atau berbicara atau gini gimana? maksudnya? Gini Bang, apakah Allah itu apakah Muhammad itu bertatapan langsung kepada Allah sehingga Muhammad itu meyakini bahwa Al-Quran itu yang wahyu itu yang disampaikan Jibril beberapa banyak begitu pendapat. Percayanya begitu. Ya. Dalam kemuliaannya Nabi Muhammad itu pernah bertemu langsung di dalam Oke, dalam kemuliaannya ya, tapi secara fisik belum pernah ketemu. Bentuknya seperti apa tidak dijelaskan. Udah cukup jelas. Oke, berarti sabar. Berarti Muhammad ini gak kenal secara langsung sama Allah. Gak kenal Secara fisik enggak? Kalau secara fisik enggak. Oke, sudah? Gitu ya, Bang. Oke, gantian saya bertanya boleh gak? Tunggu dulu, sabar. Tunggu, pertanyaan saya belum kelar, Bang. Nah, Islam kan meyakini bahwa Muhammad itu nabi yang terakhir yang diutus Allah. Kalau Islam kan tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Makanya tema ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbuatan mulia Nabi Muhammad yang melebihi perbuatan mulia Yesus? Banyak, kemuliaannya banyak. Satu, bahaskan dulu namanya perbudakan. Itu Nabi Muhammad melepaskan namanya sistem perbudakan. Sampai sekarang diikuti oleh zaman modern ya. Perbudakan udah hilang, itu siapa? Nabi Muhammad turun, perbudakan udah mulai hilang. Makanya ada gerakan di Afrika Selatan tuh namanya menolak apartheid. Ya, itu kan adalah bentuk kemuliaan dan perbuatan Nabi Muhammad. Itu salah satunya dan banyak lagi. Menghilangkan perbudakan. Oke, saya gantian ya bertanya ya. Udah 2 nih. Apa? Tunggu bang. Kita bicara ini sesuai dalil, Bang. Iya kan? Nah, iya. Pertanyaan saya, apakah perbuatan mulia? Tunggu. Saya tanya tadi perbuatan mulia nabimu yang melebihi perbuatan Tuhan Yesus seperti membangkitkan orang mati, memberikan makan orang 5.000 orang, berjalan di atas air. Itu apakah ada itu perbuatan Nabi Muhammad? Mukjizat itu setiap nabi itu berbeda-beda, Bang. Enggak gini. Ini temanya kan Yesus bukan Tuhan, berarti Yesus bukan nabi dong menurut kalian. Jadi pertanyaan saya, kenapa Yesus yang bukan nabi ini begitu banyak melakukan yang mukjizat? Yang bilang bukan nabi siapa, Bang? Yang bukan kenapa nabi siapa? Muhammad ini? Yang bilang bukan nabi siapa? Ini kita tidak temanya jelas, Bang. Iya. Bukan Tuhan, memang bukan Tuhan. Yesus itu memang bukan Tuhan. Oke.
apakah saya akui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, apakah agama Islam ini disampaikan langsung oleh Allah atau melalui Muhammad dulu? Begitu loh Bang. Maksudnya gimana? Pakai logika. Nah begini, Maksudnya gimana? kalau ajaran kami itu Yesus yang ajarkan langsung. Oh, yakin Yesus mengajarkan langsung, Bang? Pertanyaan saya, apakah Islam ini Allah yang ajari langsung atau melalui Muhammad? Tuhan mengajarkan. Begitu. Makanya Iya. saya tanya, mana Iya. Yesus perbuatan mulia Yesus? Saya minta dalilnya. Iya, setiap Tuhan itu Iya, mengajarkan mana dalilnya? dan menetapkan Yang melebihi perbuatan ketentuannya. mulia Yesus. Maksudnya apa sih? Mengatakan apa sih? Ini orang mau jawab, Gini loh, mulutnya Bang. gak mau Gini loh, diem. Bang. Ini mau Gini loh, dijawab, Bang. Remblong. Kamu ngoceh aja, orang ngomong gak bisa ngomong. Tunggu Po. Apanya mau ditunggu? Yaudah, gak usah dijawab. Aduh, Yaudah, gimana saya tadi? kasih kamu ngomong lebih lama, silakan. Pertanyaan saya itu jelas padat. Saya bertanya, tolong tunjukkan perbuatan mulia nabimu yang diberitakan langsung sama Allah. Inilah Muhammad yang paling mulia dan perbuatan mulia nabimu yang melebihi perbuatan mulia Yesus. Tinggal tunjukkan dalilnya aja. Nggak pusing-pusing kita, ya kan? Ayo, mana dalilnya? Contoh perbuatan Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu menolak atau menghilangkan sistem sampai perbudakan. Itu bukan perbuatan mulia, bro. Itu perbuatan. Saya tanya, iya, itu kan bukan salah satu perbuatan mulia. Itu namanya salah satu perbuatan pembantaian. Bedakan. Menghilangkan perbudakan itu. Bedakan dulu, bro. Bedakan perbuatan pembantaian. Lah, kamu juga Ji kasih jawabannya kayak gitu Ji, lambat kali. Oke, biar saya jawab. Udah, ya otaknya nggak nyampe ke situ. Udah tahu otaknya dangkal. Saya jawab. Saya jawab keajaiban ya, keajaiban yang dibawa sesuai ya. dalil. Iya ini saya jawab, saya jawab. Keajaiban ya, keajaiban yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ya, simpel Al-Quran. Nah, perbuatan mulia Nabi mau mana? Cuman Al-Quran. Membawa Al-Quran banyak. Saya sebutkan satu aja, membawa Al-Quran. Dah. Oke. Sudah saya jawab ya. Oke, sudah saya jawab. Oke, Anda tadi mengatakan sudah saya jawab. Anda tadi mengatakan bahwa saya udah jawab nih, saya udah jawab. Anda tadi mengatakan saya udah jawab, udah selesai, saya udah jawab. Anda udah banyak ngomong tadi, ada banyak ngomong. Sudah saya jawab. Oke. Saya kamu udah nanya banyak loh. Sabar dulu. Ini kamu gak mau ditanya. Dari tadi udah nanya, udah dijawab. Saya udah dijawab. Pertanyaan saya, di mana tadi kamu mengatakan kamu mau ini kan? Kamu mau sudah jawab Al-Quran, udah dibuktiin mana? Buktikan dulu dalilnya. Al-Quran kok dalilnya Al-Quran. Mulia nabimu. Astagfirullah, Al-Quran, Allahu Akbar. Aku udah jawab bolak-balik Al-Quran. Dalilnya, ini dalilnya. Dalil. Ini dalilnya. Allahu Akbar. Iya, saya minta dalilnya. Ini dalilnya. Perbuatan mulia nabimu. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Diam. Ini dalilnya, Bang. Sabar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar, dalilnya ini. Dia minta dalil dari Gini loh, Al-Quran. ini jelas aja, Bu. Itu mau dijawab. Allahu Akbar. Ya, kami jawab, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, omong satu-satu lah, Bu. Santai aja lah. Yang ngomong satu telingamu aja yang budak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, dengar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawma akhira wa dzakarallahu katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Indonesia aja lah, Bu. itu. Paham saya. Ini dibacakan. Allahu Akbar. Ini orang. Nabi Muhammad ke Rasulullah. Ini lagi dibacakan ini. Astagfirullah. Bentar dulu Bang Mindo agama apa Bang Mindo?
Buka mute-nya, buka mute-nya. Mulia nabimu. Buka mute-nya Bang Mindo, agama apa? Lari kiri, lari kanan. Bentar Bunda Rama bentar. Bang Mindo agama apa? Kristen. Bang, abang udah dengar saudara Siman abang ini kayak gini ya. Jadi kita turunkan ya. Dengar sendiri kan ngobrol sama dia kayak apa kan? Kalian itu diketawain. Jadi orang kayak gini turunin aja ya Bang ya. Pegel juga ya. Ya Bang ya. Abang udah lihat sendiri kan saudara Iman abang ya. Jadi diturunkan bukan ini tapi memang orangnya belum. Udah. Ya. Ini saya terjemahannya ya. Terjemahannya dengar ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dengan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi dalam diri Rasulullah itu suri teladan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Itu dalam Al-Quran loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa diturunkan? Bukan gitu Bu Rahman nih, gini nih ya. Dia Mulutnya nggak mau diem, kita ngomong. Dia minta bukti mukjizatnya gitu. Mukjizat, ya kan gue bilang setiap nabi itu beda mukjizatnya. Ini makanya Tadi mau aku ajarkan dia kalau mau luas gitu. Terus ya gini, taruh Bang Fadli. Tadi si Anissa, bukan gue lemot, gue menegaskan doang. Tadi menegaskan doang apa perkataan dia yang dimaksud apa gitu. Kalau mau lemot ya kita tes yuk, naik yuk. Kalau muslim kita mau lagian dia nggak ngomong itu, nggak ini. Ya dia memang nggak nyambung tadi. Dia nggak nyambung. Dia nanya kemuliaan, perbuatan mulia. Beda-beda. Tapi yang dibandingkannya mukjizat kan nggak nyambung. Beda-beda pola pikir Bang. Beda-beda pola pikir. Oh ya, sebentar dulu Bang, aku sapa dulu. Entertainment, selamat siang, agama apa? Halo, boleh nanya nggak Bu? Oke, silakan Bang Mindo dulu ya. Oke. Iya, jadi kan begitu yang namanya kita beda pendapat. Ini aku boleh nanya, tapi jangan ada yang panas ya. Enggak apa-apa, nanti ditanya balik. Jujur, kalau saya itu yang namanya Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Cuma tetangga saya semua Muslim. Yang mau saya tanyakan, kan artinya agama ini tujuannya kemana? Kalau agama abang tujuannya kemana? Kalau kami ke surga. Mana datanya? Kalau di Alkitab kan pernah dengar akulah jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Iya, itu. Itulah Tuhan Yesus. Kalau dibilang di sini kan, aku belajar loh Bu. Aku belajar nih, jangan bentak ya. Iya. bentak ya. Aku belajar. Ini kan aku orang Medan, gaya Medan itu kayak gini loh. Buru apa itu? Naga. Buru sinaga. Cemana lah, sama kayak kita kalau ketemu, lain sini dulu kau bayarkan dulu gorenganku ini. Kan biasa itu. Kalau katanya kan jangan ngegas lah. Kan memang ini gaya kita. Macam mana mau kita rubah? Kayak gini lah ya. Kalau orang Jawa kan, Mas, ayo makan, gitu kan. Mas, makan yuk. Mas, udah makan, gitu kan. Coba kalau orang Medan, Bang, makan kau. Bang, nggak makan kau? Matilah kau di situ. Gitu kan. Namanya orang Medan kayak gitu gayanya. Harus supaya gaya agama dong. Oke. Ya, kita bawa gaya agama lah. Ini kan artinya musyawarah agama, ya kan? Iya bang, siap. Jangan diambil hati bang, ngosek kayak gitu. Kalau nggak geplokin aja pakai batang. Bang, jangan diambil hati, tapi ambil sendal, teplok kepalanya. Kepala Oji ya, bukan kepalaku ya. Banyak kakak ini cantik. Lanjut. Jadi nggak pas ngegas kalau cantik. Kurang tegas bang, kurang tegas suaranya bang. Maksudku gini, aku belajar ya, mohon diajarin. Kalau tujuan agama Islam itu apa sebenarnya? Oke, teman yang mau jawab, sebelum mereka jawab saya jawab. Di dalam Islam kami itu diajarkan bagaimana menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Dan Tuhan itu siapa? Tuhan yang mana nih yang disembah? Nah itu. Dan di Islam juga diajarkan siapa nabi kami. Kami akan diajarkan nabi kami dari awal sampai terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Nah itu. Dan kami umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Dan via Islam kami diajarkan kami hidup untuk apa dan kami mati untuk apa. Itu. Jadi semua itu di Islam itu, Masya Allah. Jadi tujuan kami di Islam ini, ya, kami ini mencari yaitu
surganya Allah. Walaupun kami sudah dijaminkan masuk surga, bukan berarti kami semena-mena selama di dunia. Itu kami sudah dijaminkan, orang Islam itu dijaminkan masuk surga. Yang enggan beriman, nerakalah tempatnya. Nah itu. Jadi agama kami mengajarkan kebaikan, agama kami mengajarkan bagaimana bertemu dengan Allah kami, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Silakan yang lain mau nambahi. Tapi sebelum yang lain, aku mau nyapa dulu Ropan. Selamat siang, agama apa? Boleh Kak nanya lagi tadi Kak? Ya, sebentar Bang, aku sapa dulu ini. Agama apa Bang? Ropan? Agama Kristen. Oke, silakan Bang Mindo. Saya mau bertanya dulu, Bu. Sebentar, satu-satu, Bang Mindo belum selesai ya. Sebentar ya. Silakan Bang Mindo. Artinya kan kita kan perlu, tadi kakak bilang kami diajarkan, ada nggak istilahnya dijaminkan masuk surga, ada nggak ayat Al-Qur'annya itu Bu? Kak. Silakan Bunda Rama yang buka atau Oji. Itu dulu satu aja dulu ya. Oke, nggak usah pakai Al-Qur'annya ya, biar cepet. Di dalam surah Al-Baqarah 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami terlebih dahulu, supaya mereka menjadi orang bertakwa. Jadi enggak asal ini ya. Allah memberi kita perintah dan larangan. Nah, kalau kita taat perintah dan larangannya itu ya janji Allah surga. Simpel tuh orang Islam Bang, nggak pakai Tuhan mati nebus dosa, nggak ada tuh. Lanjut, yang mau menambah. Aku tambahin Bunda ya hadisnya ya. Boleh. Ada hadis Nabi ya, di hadis Bukhari. Kalimatnya gini, setiap umatku bentar dulu Bang Teguh. Tadi Bang yang dibawa Bunda Rama Al-Quran ya. Kalau ini hadis ya. Hadis Nabi ya, perkataan Nabi ya. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga, barang siapa tidak taat padaku sesungguhnya dialah yang enggan masuk surga. Itu hadis Bukhari ya. Lanjut. Oh iya, soalnya Bang kan gini. Bahasa yang sangat indah. Jadi Bang, itu Bang, satu lagi yang sangat indah dalam Al-Quran ya, surah Al-Kahfi. Oke. Dengar Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, ya Allah ya Rabbi. Bentar Bang. Aduh, sebentar. Al-Kahfi, lari Quranku Al-Kahfi 30. Sabar Bang ya, mohon maaf. Al-Kahfi. Bentar Bang ya, mohon maaf. Ini sangat indah. Al-Kahfi, oke. Al-Kahfi ini aku sukanya. Betul. Yang artinya ya, saya tinggal artinya. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Ya, mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Itu surah Al-Kahfi. Jadi ya di surah Ar-Rahman nomor 46 itu kan. Iya. Siapapun yang takut menghadapnya. Udah banyak kayak data-datanya kawan, biarkan Bang Mindo. Udah banyak kali data. Udah banyak, biarkan Bang Mindo, silakan Bang Mindo. Bukan mau nambahin data ya. Kalau dia tanya adakah surat itu, banyak, sebenarnya banyak, bukan itu banyak di dalam Al-Qur'an. Aku terima Bang. Jadi memang akan itu bagus. Maksudku pernah aku dulu kan sekolahnya di Bengkalis SMK. Jadi di sini hanya saya doang Islam. Maksud saya begini, pernah saya dibilang diiming-iming, Bang, kalau kau masuk minta ayatnya juga dia, minta ayatnya dia. Jaminan Yesus, ya, ayo.
Gak usah kemana-mana dulu bahas orang-orang di mana. Nah, ini jaminan Yesus. kita gini Bang, jadi kita gini kan kita diskusinya dua arah nih. Nah, ada nggak ayat di dalam Bible itu orang Kristen dijamin oleh Yesus masuk surga, ada nggak? Ada. Di mana Bang? Coba, aku mau pengen tahu. Selama aku membaca Bible nggak pernah Yesus pernah menjamin orang Kristen itu masuk surga, itu belum ada aku temui. Mungkin ada sama Bang. Coba ada nggak Bang? Sebutin Bang, ntar kita bukakan ayatnya. Iya. Tadi kan aku bilang, kalau aku kan bertanya, aku kan tidak bilang. Lalu gini, tadi kan dasar saya bilang pertama apa aku bilang, Kak, aku jarang ke gereja. Cuman aku apa katanya. Ya kan? Jadi kan aku bukan bandingkan enggak agama itu. Berarti gini, berarti Bang Mindo, berarti aku kasih tahu. Bang beriman buta berarti. Iya, jadi nih teman-teman gini. Gini loh, Oke. halo Kak, benar Kak. Aku bertanya itu karena memang apa kata orang, gitu loh. Benar ada enggak, itu aja kan. Jadi kan kata-kata orang kan belum tentu ya, namanya orang kan banyak. Terus saya diiming-iming. Kalau kamu nanti masuk Islam, tadi kan kata ibu beriman, taunya bagus. Sebenarnya, kok aku diiming-iming, kamu nanti akan dapat bidadari, akan dapat ini, dapat itu gitu loh. Itu benar nggak di Islam itu gitu loh? Ujungnya ke situ. Oke, Bang Mindo itu biar saya jawab ya. Bang Mindo biar saya jawab. Ya, jadi teman biar saya jawab nih ya, Bang Mindo. Gini, kalau ada itu biasanya ngomong-ngomong kayak gitu ya, ngomong-ngomong kayak gitu. Tapi gini ya, saya katakan ya, itu di dalam hadis ya, di dalam hadis mengenai 72 bidadari, ya, itu di dalam hadis. Nggak ada juga hadisnya Bunda? Iya, hadisnya lemah, hadisnya lemah. Nggak ada hadis. Hadisnya lemah. Jadi gini Bang Mindo, kalaulah misalnya kami mendapat laki-laki ini dihadiahkanlah bidadari, dihadiahkan nih bidadari. Emang kenapa? Kan kami taat tuh, yang muslim kami kan taat, selama taat dia di dunia taat ibadah, Allah memberikan dia hadiah. Emang kenapa? Kenapa? No problem, gak masalah di situ. Yang lebih parahnya Bang Mindo, sekarang saya tanya, mana lebih baik? Tuhan yang memberi kenikmatan atau Tuhan yang meminta kenikmatan? Mana lebih baik? Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan atau Tuhan yang meminta kebahagiaan dari umatnya? Tuhan yang memberikan kita wanita-wanita atau Tuhan meminta wanita? Mana lebih baik? Iya. Mana lebih baik? Jadi, Bang Teguh bentar. Mana Bang? Lebih baiknya. Suaranya gak ini Bang, suaranya kurang suaranya kuat. kecil Bang. Kalau yang namanya lebih baik kan yang Tuhan yang memberi lah. Kita kan meminta. Nah, mantap kan? Berarti seandainya kami diberikan oleh Tuhan kami bidadari, ya seandainya itu jauh lebih baik daripada Tuhanmu Bang meminta 32 gadis perawan. Keren kan? Aku gini lah Keren kan? Bang Mindo ya. Aku minta pendapat lah sedikit ya. Abang kan tadi bertanya tentang kami kan gitu Bang. Selama ini ada nggak ayat-ayat orang Islam itu dijamin surga? Nah Abang kan selama ini Kristen nih Bang. Sebelum Abang bertanya tentang Islam Bang, Abang kira-kira pernah bertanya tentang diri Abang sendiri nggak? Ada nggak ayatnya orang Kristen itu dijamin surga sama Yesus? Minimal Abang sebelum Abang bertanya ke Islam, minimal Abang tahu dulu, oh Kristen tuh dijamin loh masuk surga oleh Yesus, kan gitu. Baru kita mengkoreksi orang lain. Nah sementara Abang sendiri nggak pernah tahu, ada nggak ayat tentang orang Kristen itu dijamin surga? Coba, pernah nggak Abang baca itu selama ini? Justru itu Bang, artinya kan aku kan dengar-dengar. Tadi kan aku bilang aku dengar kalau di Kristen itu ada siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, gitu loh. Di mana itu Bang ayatnya Bang? Tadi kan aku udah bilang Bang. Makanya itu jadi kita begini Bang. Jadi kita kalau mau perkataan Yesus seperti dalam Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah. Yesus Bang, jangan kata orang. Jadi gini Bang, jadi untuk sama-sama belajar ya. Jadi sebelum kita bertanya tentang surga contohnya ya, surganya orang Islam, kita harus pelajari surga kita dulu. Begitu juga kita ketika kita mau bertanya tentang ada nggak jaminan surga di dalam Islam, kita harus belajar dulu ada nggak jaminan surga di dalam Kristen, kan gitu. Sebelum kita mengkritik orang lain, minimal kita berkaca dulu. Nah gitu loh maksudku. Ini penegasan aja sih sebenarnya. Jadi sebelum kita bertanya ke orang, kita harus pahami dulu ajaran yang ada di dalam ajaran kita yang kita imani selama ini. Jangan sampai kita beriman buta. Kita beriman sementara kita tidak tahu apa yang kita imani, gitu loh. Ya,
Bunda, aku pamit dulu ya sebentar, sekitar setengah jam nih, ada kerjaan pula. Ada Bang Oji, ada Bunda Rama nih. Yuk semua ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan aku bilang aku hanya bertanya bukan membandingkan gitu loh. Jadi kalau emang nggak bisa bertanya ya nggak apa-apa. Aku bukan membandingkan gitu loh. Bentar, Jadi Kristus. iya. Bukan gini bang, gini. Di sini Iya. boleh bertanya, cuman kan dia harus ditanya balik dong gitu. Iya kan tadi saya udah bilang, saya Kristennya boleh dibilang sekali setahun ke gereja. Itu Mau pun nanya karena apa Natalan ada kuenya ya bang ya. Iya, terus mau nanya apa kalian coba? Cuman kan aku kan nanya apa kata orang karena kebanyakan Nggak orang boleh dibilang, bang, kalau di sini tuh harus nggak boleh kata orang, harus membawa data. justru itu apa kata orang itu ada nggak datanya di kalian? Kan itu tadi saya bilang kan. Oke. Iya kan? Iya. Udah kami jawab ya, dan abang juga bilang bahwa lebih bagus Tuhan yang memberikan daripada Tuhan meminta ya. Nah itu. Allah ya Rabb. Contoh kedua ini kan yang namanya sama-sama Nabi katanya kan apa namanya pernah saya baca itu Kuatin suaranya bang, jauh. Di Al-Quran kan ada Isa itu sebenarnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Isa alaihissalam bin Maryam. Oh, nggak ada yang lain. Bodoh, Esther. Dia ini pura-pura bodoh kalau tentang imannya. Kalau dia ditanya, nggak pernah ke gereja, pura-pura bodoh. Takut ditanya dia. Padahal dia pintar bertanya loh. Berarti dia memposisikan dirinya tidak mau ditanya. Memposisikan dirinya pura-pura bodoh. Ah, itulah kalau kamu. Tahu. Tadi kan aku udah bilang. Kamu sebenarnya pinter. Seharusnya begini ya, seharusnya begini. Kamu malu sebenarnya harus tahu tentang Islam. Sementara kamu sendiri tidak pernah ke gereja. Apa kamu nggak malu pada dirimu sendiri? Kamu tidak taat dengan aturan-aturan gerejamu. Kok jadi nyerang? Terus kamu tanya-tanya tentang Islam. Harus malu lah kau, rajin ke gereja lah kau. Malu ditanya ya. Kan jadi bukan malu. Kami hanya bertanya, di mana Yesus menjamin kalian surga? Gak ada jaminan Yesus yang kau anggap Tuhan itu jaminannya surga buat kalian, gak ada. Kan jadi Gak ada. ini aneh. Ada. Kenapa jadi? Tadi kan aku udah Ada. bilang. Siapa bilang nggak ada? Ada. Tunjukkan, yuk, tunjukkan, silakan tunjukkan. Jangan Ada dong, marah lah. Ini forum buat apa? Oke, Bang Mindo biarkan temannya yang jawab aja, biarkan temannya jawab, di bawah ada pengen ngomong. Oke. Silakan. Ibu Liana atau Kristus, silakan. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Turunin aja bang, nggak mau ditanya dia. Gitu, ayatnya mau gimana? bertanya. Iya silakan, kamu jangan ngomong. Kalau tahu ayatnya gimana, gitu-gitu udah jawab aja. Kalau kamu nggak mau diskusi, tinggal turun. Kalau saya tahu ayatnya gimana, nggak gitu jawaban, tunjukkan aja. Ayo. Seperti ini Dan Yesus ya. Panas kalian. Kepala dingin lah. Host, kasih satu orang aja host, siapa dulu nih? Makanya Iya, itu yang ngomong Kristen, itu yang ngomong Nopan. Oke, entertainment ya. Dari tadi kalian udah di entertainment dulu ya, karena dia di luar dari yang lainnya. Oke, entertainment silakan. Banyak Kristen ya. Iya, ada 5. Entertainment silakan. Jadi orang Kristen itu yang Ibu Liana, saya suruh entertainment. Ibu Liana bentar ya, entertainment di luar dari Ibu ya. Bentar ya Bu ya. Entertainment silakan. menurut temannya Bunda bilang bahwa Yesus bukan Tuhan kan. Nah, saya mau nanya nih, nabi-nabi dari Islam itu ada berapa orang sih sebenarnya? Kristus tidak. Coba kalau nggak ngomong kalau di mute jangan dibuka ya. Kenapa Bang Entertainment? Halo, Ya. saya mau nanya nih, nabi dalam Islam itu ada berapa orang? Yang diimani 25 nabi, banyak nabi kami, cuman yang kami imani itu 25 yang harus kami itu. Termasuk Nabi Isa berarti ya? Iya Termasuk Nabi betul. Isa. Iya betul. Nah, saya mau nanya tentang Nabi Isa nih. Kata saudara Islam bahwasanya Nabi Isa pada saat disalib dia digantikan. Nah, yang menurut pertanyaan saya sekarang, siapa yang menggantikan Isa pada saat itu?
Ada nggak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa digantikan dan siapa yang menggantikannya? Karena Kalau diganti, menurut saudara Islam, oke. yang menggantikan Isa adalah Yudas Iskariot. Iya benar nggak? Yang menggantikan Isa adalah Yudas Iskariot. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ada nggak? Biarkan dia selesai ngomong, Ji. Ada nggak Al-Quran yang menyatakan bahwa Yudas Iskariot yang menggantikan Isa? Karena menurut Alkitab, Yudas Iskariot itu bunuh diri karena dia menyesalin perbuatannya atas pengkhianatannya kepada Yesus. Nah, tapi menurut Islam bahwa Yudas itu menggantikan Yesus. Ada nggak ayat Al-Quran yang menyatakan Yudas langsung disebut namanya Yudas menggantikan Yesus? Ada nggak langsung kata-kata di Al-Quran? Mau dijawab? Mau dijawab? Boleh, silakan. Ya. Yaudah, diam. Silakan, Ji. Oke, di dalam Al-Quran itu tidak tertulis namanya yang digantikan, tetapi Nabi Isa itu tidak disalibkan maupun tidak dibunuh. Berarti bohong. Iya dibunuh. Ada nggak datanya? Satu-satu ngomong Kristus, satu-satu. Kalau nggak saya turunkan aja kamu. Itu Ropan di luar dari kamu. Kamu sibuk mau ngomong. Kalau nggak satu-satu aja naik, kamu di bawah aja dulu. Loh, kok takut dijawab? Bukan takut, ini entertainment yang ngomong. Kamu jangan potong Kristus. Oke, sorry, maaf. Oke, itu saudara simanmu juga. Kalian 4 loh Kristen di sini. Nah, kami hargain loh. Satu-satu, masalahnya bukan kami tidak bisa menjawab kalian semua. Kuping kami ini cuma punya 2. Kami mendengarkan kalian mana? Oke, silakan entertainment. Silakan dijawab. Kenapa? Silakan dijawab. Mana tulisan bahwa secara tertulis Al-Quran itu memang tidak ada. Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bukannya buku autobiograf. Ya, harus tertera kayak gini. Lalu di mana dalilnya mengatakan bahwa kalian mengatakan selama ini bahwa Yudas yang menggantikan Isa? Itu ada di tafsir. Tapi ini kenapa dia ngomong kalian mengatakan selama ini kalian mengatakan Yudas? Kalian emang kami ada mengatakan Yudas yang disalib? Makanya. Iya, karena ini ya banyak nih teman saya Islam dibilang ya, bahwa itu temanmu, jangan bawa kami. Ya kamu tanya aja sama temanmu. Kenapa tanya kami? Digantikan oleh Yudas. Jadi mana ayat itu yang dibilang bahwa Yudas menggantikan Isa? Makanya secara literal ya itu tidak tertuliskan siapa yang digantikan. Kalau abang mengatakan, teman abang mengatakan Yudas, tolong minta tunjukkan mana buktinya. Di dalam Al-Quran itu tidak tertulis. Jadi yang menggantikan Isa ini siapa? Boleh saya tambah? Boleh saya tambah? Yang berkhianat. Oke. Mari kita berpikir secara akal ya. Pakai data saya tambah. Mari kita berpikir secara akal sehat. Ada suaraku kah, Bunda? Ada entertainment, itu Bunda Rama mau menambahin. Bunda, ngomongnya satu-satu. Kristus juga ini sibuk sekali nih. Mute dulu. Udah aku mute. Dia di mute, dibuka lama-lama aku turunkan dia. Di dalam Al-Quran keterangannya begini, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalibnya dan juga tidak membunuhnya, melainkan yang disalib itu yang diserupakan. Itu aja. Tidak dijelaskan siapa yang disalib, enggak. Hanya keterangan Allah, mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya. Tetap yang disalib itu yang diserupakan, yang dibunuh itu yang diserupakan, gitu datanya, dalilnya ya. Diserupakan. Nah, mari kita berpikir secara akal sehat dulu ya. Kita bedah ke Bibelmu, perbandingan. Elah, kamu nyuruh berpikir akal sehat, kau aja manusia kau Tuhan kan gak sehat kau. Coba lagi, Bun. Oke, mari kita berpikir secara sehat. Kita ke Bibelmu dikit, Bang. Coba kamu masuk tentang si Yudas ini ya. Perbedaan narasi di Matius dengan di Kisah Para Rasul kematian Yudas. Ada yang bilang gantung diri, ada yang bilang jatuh tertelungkup, isi perutnya terburai keluar. Itu kau pelajari dulu, kenapa bisa tuh? Berbeda versi kematiannya. Gantung diri. Ingat, kematian Yesus, pada akhir-akhir kematian Yesus, Yesus ditombak lambungnya. Ditombak lambungnya Yesus. Kematian Yudas, isi perutnya, dia jatuh, lalu isi perutnya terburai keluar. Masa cuma jatuh bisa isi perut terburai? Tentu ada sesuatu kan? Nah itu ya, coba Kisah Para Rasul dengan di Matius itu berbeda.
Matius 27, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini versi Matius ya. Ke kisah para rasul ya. Di kisah para rasul tertulis ya, kisah para rasul 1. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini kenapa ini dua versi berbeda? Jadi ini supaya menjadi pembelajaran ya, teman-teman ya. Silakan lanjut dulu ya. Aku ada telepon, lanjut dulu. Halo. Ya, terus? Nah, ini mari kita berpikir secara dulu, secara logika aja dulu ya. Jika misalnya itu Isa digantikan oleh Yudas misal jika Isa itu digantikan oleh orang lain, tapi pada saat proses penyalipan itu, mengapa orang itu tidak bilang, misalnya dia bilang begini, kalian salah, aku bukan Isa. Tapi kita melihat tidak ada upaya sama sekali. Benar nggak? Itu ya, karena ini yang disalib ini sama-sama manusia, berarti pasti yang jadi manusia itu yang menyerupai Isa itu pasti bicara bahwa dia bukan Isa. Benar nggak sih? Ini secara logika aja dulu. Enggak, kita berdasar di Mazmur 91 itu, di situ nubuatannya Yesus tidak tersalib. Jangan dulu bahas kitab. Jangan kamu ambil ayat Alkitab untuk mendukung tafsiran Al-Quran kalian. Jawab dulu pertanyaan saya. Bahwa hanya Al-Quran. Mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, melainkan yang disalib itu yang diserupakan. Titik. Iya, jadi pertanyaan saya yang diserupai oleh Isa itu, misalnya saya ini jadi Isa. Jadi gak ada upaya saya bilang kepada orang-orang itu yang menyalib saya, bilang gini, saya bukan Isa. Hah? Mengapa nggak ada upaya orang tersebut pas dia diserupai jadi Isa? Itu secara akal saya, karena ya kita menakal juga. Nah, kenapa dia juga tidak ngomong seperti itu di dalam Bible juga tidak dijelaskan? Kok tidak ngomong gitu seperti itu? Jika dia hanya manusia biasa ini ya, jika dia hanya manusia biasa, bukan Isa atau bukan, pasti dia akan merasakan kesakitan. Itu logika Anda, itu logika falasi namanya. Pas penyalipan Isa, pas penyalipan itu dia pun nggak merasakan kesakitan, bahkan dia tidak marah, tidak mengutuk orang-orang yang yang menyalibnya. Jika dia itu logika falasi tidak berdasar. Itu logika falasi yang tidak berdasar. Iya, karena enggak. Iya, logika falasi. Karena kita percaya bahwa Nabi ini kan manusia, pasti dia ada upaya, pasti dia. Iya, namanya kan logika falasi. Menjelaskan bahwa dirinya bukan Isa. Logika falasi itu berarti namanya kan logika falasi, tidak berdasar. Logika itu harus berdasar juga, Bang. Nah, kalau logika itu harus punya dasar. Iya, namanya itu logika falasi. Ya, itu ada dasarnya kok, ada dasarnya bahwa dia sudah diserupain jadi Isa. Pasti ada dasarnya kok. Ada dasarnya. Iya, itu dasarnya. Kenapa? Kan itu berdasarkan. Dasarnya itu Allah itu menggantikan dia menjadi. Kalau udah kan tidak bisa tahu kan, kalau berdasarkan itu kita bisa berasumsi berangan-angan itu seperti itu, harus seperti ini, bukan berasumsi berangan-angan. Ini sesuai dengan fakta, sesuai dasarnya aja kan. Iya. Menurut Al-Quran kan, iya. bahwa Isa digantikan lah. Terus yang menggantikan ini kenapa sih nggak ada sedikit pun. Sampai tahu ditutup mulutnya kan kehendak Tuhan. Mau ngapain? Nah gini. Nah terus kan dia di situ kan pas proses penyalipan itu kan dia menitip ibunya Maria. Dia menitip itu kepada Yohanes. Nah, itu menurut kalau dia ini menurut Quran atau Bible? Kalau dia manusia biasa, kalau dia bukan Isa, ngapain dia titip dulu? Ngapain dia titip Maria? Kalau itu dia bukan Isa, Quran atau Bible? Di dalam Al-Quran tidak seperti itu nitip. Nggak ada nitip-nitipan. Terus dia taruh. Ini logika falasi kenanya nih. Ini logika falasi. Pas ada lagi logika kan? Falasi tidak berdasar. Itu kan kenapa saya bilang tidak berdasar? Salimnya itu kan udah ditancap tuh, udah ditancap. Makanya terus menyatukan dua hal yang berbeda. Isa berkata, iya, logika falasi. Ya Bapa, mereka tidak, ya Bapa ampuni. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata siapa di dalam mana? Tidak. Itu kata siapa di dalam mana? Di dalam mana? Di dalam apa?
Jika Iya, Isa, di dalam mana? jika dia bukan Isa, nggak mungkin dia mengatakan Iya, di dalam mana itu tertulis di mana? Di Al-Qur'an di Al-Qur'an tidak tertulis seperti itu loh. Ya, Bapak nggak ada. apa? Di dalam Al-Qur'an tidak tertulis ya Bapak itu nggak ada. Nah terus pada saat ada gempa sama apa itu? Di Al-Qur'an nggak ada Ada namanya gempa juga? gempa-gempa, nggak ada di Al-Qur'an. Nah nggak ada Quran. Tapi kenapa banyak kok yang bilang bahwa Yesus itu adalah Isa? Banyak sekali Islam bahkan Siapa? Ustaz kalian bilang bahwa Yesus itu adalah Siapa? karena menurut kami Yesus itu pada saat penyalipannya itu dia Berarti Isa beda sama Yesus. Berarti Isa beda sama Yesus. beda lah. Jadi Oh, ya kenapa udah, kalian selama beda. kenapa Ngapain kalian Yesus? selama ini bilang bahwa Ngapain? Yesus itu adalah Isa? Siapa? Banyak, mungkin Banyak mungkin bukan siapa? kamu, tapi banyak sekali. Banyak sekali siapa? Banyak sekali datanya bahwa dibilang Anda kan bahwa Isa udah itu bilang adalah kan kata orang itu mah, biarin aja orang kan. Bukan kata orang, itu Islam kayak yang bilang, bukan kata orang. Di mana? Iya, Muslim ini kan orang juga atau orang berdasarkan Muslim apa? itu kan orang juga. Nah, kan Iya. bilang ini Kata orang banyak kan sekali ya. gimana? Rata-rata Islam bilang bahwa Kamu mana sih? sebenarnya Bang Oji, ya itu mereka Nah, aja di menyamakan. sini Coba kita tengok tahu itu bibel-bibel dari sini kuno. kita tahu ya. Dari sini kita tahu Coba kepalsuan kamu Al-Quran. tengok bibel-bibel kuno itu di situ tertulis Isa. Bibel kunomu itu, giliran ditanya bibel kalian kunomu bilang itu nggak ada tuh, tertulis nggak ada tuh Isa. Yang menyamakan menyatakan itu bahwa kalian. Yudas. Padahal selama ini kalian bilang bahwa Yudas Yang digantikan oleh Isa. menyamakan itu Giliran ditanya kalian. kalian mengalihkan lagi Di kan. Bibel kuno itu, Bibel terdahulu itu masih Isa di situ, buka itu Bibel zaman dahulu itu. Bakar itu semua Enggak, Bibel gini. kuno kalau kau tidak setuju. Bakar. Bakar semua itu Bibel kuno itu yang ada di seluruh dunia itu. Karena di situ masih tertulis Isa Al-Masih. Bakar itu semua. Jadi menurut kalian Isa Al-Masih ini apa dulu? Ya itu di Bibelmu. Di Bibelmu itu Menurut sendiri yang kalian menyamakan. Isa Al-Masih ini selama ini kalian anggap Di itu apa? Bibelmu, kau tuntut Iya, itu kalian para anggap apa penulis dulu? itu. Kalian anggap apa Ya Isa tanya sekarang? itu penulis, tanya penulis. Loh, Kami kok nggak ada penulis? masalah. Kami nggak ada masalah, sama atau tidak. Yesus dengan Isa sama atau tidak, nggak ada masalah buat kami. No problem. Kalian aja menyamakan tuh Bibel kuno itu sana Kalian bakar. yang kalau menyamakan, buka kalian situ. menyamakan, Loh, kalian itu di Bibel kuno, kalian di menyamakan Bibel bahkan kuno, kalian loh, kalian ini mengambil baca. ayat Nih, saya kasih lihat ya. Alkitab untuk Saya kasih lihat mendukung datanya tafsiran ya. kalian sebenarnya. Saya kasih lihat data-datanya bahwa Kalian itu kamu ambil lah yang ayat-ayat Alkitab untuk menyamakan. mendukung tafsiran kalian. Nah, jika kamu yang misalnya menyamakan. Al-Quran itu adalah Al-Quran Nggak itu adalah masalah kok menyempurnakan. sama atau Jika tidak ya Al-Quran nggak itu masalah. menyempurnakan, mengapa Kita dia tunjukkan tidak? data ya. Jika Al-Quran itu adalah Alkitab yang menyempurnakan, kenapa dia tidak mengikuti ajaran Isa yang adalah kasihinilah musuhmu? Mengapa dia tidak mengikuti itu? Terus Ajaran Yesus itu bukan yang kalian imani. Mana kalian itu sujud? Mana kalian sujud? Mana kalian sujud? Mana kalian bersujud? Mana apa yang kalian ikuti dari ajarannya Nabi Isa atau Yesus? Apa yang kamu ikuti? Nyanyi-nyanyi di gereja. Mana data di Bibelmu mengajarkan nyanyi-nyanyi di gereja? Mana? Kasih itu kan termasuk perintah Yesus. Mana ajaran Yesus nyanyi-nyanyi di gereja? Nyanyi-nyanyi di gereja mana? Ayo, nyanyi-nyanyi di gereja mana ajarannya? Coba tunjukkan data di Bibelmu. Kamu disuruh Yesus nyanyi-nyanyi di gereja, joget-joget mana? Mana datanya? Daripada jilat tanah, main organ, main piano di Bibelmu itu mana? Daripada jilat apa yang tanah, kau ikuti? Apa yang kau ikuti? daripada jilat lantai. Apa yang kau Daripada ikuti? Terus cium Yesus lantai. itu jilat lantai ketika dia berdoa di Taman Daripada Getsemani. cium lantai, Yesus daripada cium lantai kalau jilat berdoa. tanah. Yesus jilat tanah. Daripada cium Ketika dia lantai, berdoa kepala di di Taman bawah, Getsemani. kepala di bawah, Yesus pantainya jilat menghadap tanah. pantainya ke bawah, Wah, penghujatan kepada Yesus. Yesus pantainya ketika di menghadap ke Taman atas. Getsemani Berarti dia sujud. Berarti pantainya Yesus ini menghadap ketika ke di apa? Taman Ke Allah. Getsemani dia Tapi sujud. mulutnya mencium lantai gitu. Yesus di Taman Mencium Getsemani lantai dia tapi sujud. pantainya Berarti kau menghadap ke tuduh dia atas. menjilat Luar tanah. biasa. Kau tuduh Yesus Pantas menjilat aja lah tanah. kalian ini ya. Pantas Kau aja tuduh kalian Yesus ini menjilat yang tanah. kalian bahas setiap hari Wow, dia selakangan. hujat Yesus. Selakangan aja yang Halo kalian bahas, Bang. teman-teman. Ini Pantas kalau Oten ditanya menghujat pun, Yesus ya. Dia pantas kalau bilang pun ditanya, Yesus menjilat tanah. Ketika Yesus di Taman menjilat Getsemani dia mati kalian sedikit yang menjilat kemudian tanah kalau sujud berdoa. Menjilat tanah, Berarti mencium Yesus lantai. dituduh Mencium lantai menjilat kan tanah. kalian itu. Yesus dituduh menjilat tanah ya. Oke, Allah, ya entertainment Rabbi. kamu Yesus mengatakan entertainment kamu mengatakan kami menjilat batu. Emang kamu tidak tahu kalau Tuhanmu yang batu. Entertainment kamu tidak tahu kalau Tuhanmu batu. Entertainment
Entertainment. Halo. Entertainment. Mencium lantai berdasarkan perkataan. Entertainment. Apa kamu tidak tahu kalau Tuhanmu yang batu? Hah? Kamu mengatakan kami cium batu, kau yang cium batu, Tuhanmu batu loh. Daripada cium Ka'bah kayak apa? Kan, udah kamu tuh. Nah, dengerin ya. Kami kami cium Ka'bah, oke. Dan ini menarik nih. Saya suka yang begini nih. Oke, kami mencium Ka'bah. Oke, emang kenapa? Daripada kau punya Tuhan setara dengan tai sapi? Ayo. Ayo. Di mana ayat kita oke. dengan teks sapi? Oke, Yesus mati di tiang kayu salib untuk menghapus dosa manusia, betul? Iya, benar. Oke, Keluaran 29 ayat 14, tai sapi korban penghapus dosa. Oh, ternyata kamu punya Tuhan setara dengan tai sapi. Keluar. Itu cuma bentar ya, biar saya bahas dulu. Jangan menghujat, bro. Saya kalau membalasnya lebih parah. Oke? Ya, jangan menghujat. Saya kalau membalasnya lebih parah. Oke? Kenapa emang kami kalau cium batu? Daripada kau punya Tuhan setara dengan tai sapi. Mencium batu, yang mencium batu, mencium batu. Ya emang kenapa kalau kami cium batu? Emang kenapa? Terus kenapa? Ya udah. Lebih baik kami mencium batu daripada punya Tuhan setara dengan tai sapi. Lebih baik saya cium batu daripada saya punya Tuhan setara dengan tai sapi, bro. Kabarnya itu kayak lebih baik, bro. Lebih baik kami punya Tuhan. Lebih baik punya Tuhan. Lebih baik kami mencium batu. Lebih baik kami mencium batu daripada kau punya Tuhan setara dengan tai sapi. Ya, lebih baik saya mencium batu, mencium Ka'bah daripada kau punya Tuhan setara dengan tai sapi. Bentar nih, halo. Kayak bentuk Ya, kenapa Ibu Liana? Kayak bentuk Udah, jangan. Ini diskusinya yang benar, jangan sampai. Lah, saudara Anda di luar. Ya udah stop. Saudara Anda di luar entertainment. Ya, saudara Anda. Tolong ya, kalau diskusinya yang benar, jangan sampai. Setuju Ibu Diana. Saudara Anda Luan. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Yesus itu Tuhan, bukan manusia, bukan Tuhan. Kalian bilang sendiri Yesus, kamu tulis ini Yesus bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan. Kamu buktikan di mana? Banyak, Bu. Yesus utusan banyak. Yohanes 17:3. Kamu buka dulu. Kamu buka dulu. Buka. Yohanes 17:3, Bu. Wow. Keren itu. Iya, keren. Bacalah Pak Kristus. Oh iya, kita buka data. Saya buka data juga ya. Iya, silakan bukalah datanya. Oh Buka, iya Pak. gitu. Yohanes 17 nomor 3. Ya. Baca dari ini ayat 1 enggak? Oh, satu peringkap dari Kejadian aja, Pak. Dari Kejadian. Dia suruh baca dari ayat 1. Dari Kejadian aja, Pak, dibaca. Tadi kan aku tanya Ibu bahwa jawab bahwa 17 ayat 3 Yohanes. Ya. Aku tanya Ibu artinya Ibu baca dari ayat 1 supaya mengerti isi kalimat itu tentang apa gitu. Ya udah bacakan, Pak, bacakan. Bapak, ibu yang tadi sebut kamu, ibu bisa baca? Ya, saya cuma berbilang Yohanes 17:3. Kalau Anda menyuruh saya bacakan dari 1, Anda aja yang baca. Saya membawa data Yohanes 17:3. Kalau Anda menyuruh saya membaca Yohanes dari ayat 1, oh no, Anda sendiri yang baca. Oke, saya dengarkan Anda baca, gak apa-apa. Potong-potong ayat. Ayah bacakan, Anda yang baca, saya nggak mau. Saya mau Yohanes 17:3. Kalau Anda mau baca dari ayat 1, silakan. Baca dari Kejadian juga nggak apa-apa, no problem. Begini ya, Ibu. Coba baca Yohanes 3 dulu. Oke, saya bacakan ya Ibu Liana. Udahlah Kristus, mending kau diam aja. Begini. Kenapa kalau oten-oten kalau ngomong suka gitu ya? Begini. Ini saya mau bacakan nih dari ayat 1 nih. Bisa dengar? Oke, siap. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup. Oke, dengar baik-baik ya. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya.
inilah hidup yang kekal itu. Ini ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sampai ayat 5. Tunggu dulu. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Tadi katanya ayat 1, ayat baca dari ayat 1, ya kan? Rupanya dia ketemu ketiganya kayaknya nggak nemu jawaban. Dia bilang kita baca sampai ke 5. Dengar dulu. Halang Ibu. Itu ya. Iya kan? Di awal dia baca dari ayat 1. Oke, kita terima. Rupanya sampai ketiga dia gak nemu jawaban. Kita baca sampai ke 5 katanya. Nanti di ke 5 gak nemu jawaban. Kita baca sampai ke 10. Itu loten. Ini sampai habisnya. Iya, lanjut. Ke 5 Ibu. Ayat yang ke-5 Ibu. Waduh. Kok masa? Yang keempat, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ini bagaimana pertanyaan Ibu tentang ini? Bu Liana meminta saya di mana datanya di Bu Liana mengatakan Yesus adalah Tuhan, nah ya bukan utusan. Nah Bu Liana meminta saya di mana datanya Yesus utusan, itu yang Bapak baca kan? Bapak baca dari 1 sampai 5 utusan kan? Ibu salah segini. Saya mengikuti Yesus itu Tuhan. Untuk buktinya itu coba Ibu buka Yohanes 13 ayat 13, coba dibaca. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Benar, aku guru. Sebab katamu itu benar. Loh, kamu mau membuktikan? Itu kan buktinya di situ. Kenapa? Masalahnya di mana? Jadi waktu Yesus dipanggil Tuhan, Yesus sedang menjadi guru. Ya dong, dia kan mengajar. Jadi Yesus lagi ngajar nih murid-muridku semuanya. Ada yang manggil aku Tuhan, di hadapan gitu. Tuhan, di depan banyak orang kita seperti apa? Jadi dia juga Tuhan, dia juga. Dia nggak mungkin bukan Tuhan. Jadi bu, jadi dia Yesus. Tidak ada jalan lain. Jadi Yesus juga guru, dia Tuhan juga ya Bu. Jadi ini kan ajaran kami. Tapi kalau misalnya di luar ajaran Kristen, nggak usah dipedulikan, nggak usah. Karena itu ajaran agama Kristen. Kalau agama Islam atau agama lain-lain, itu terserah pendapat Anda. Tapi itu ajaran agama Kristen. Jadi, kalau menurut kalian tidak memtuhankan Yesus, tidak masalah buat kami. Jadi tidak usah harus diejek, dihina, diolok dan sebagainya. Tidak perlu. Karena ya, itu ajaran ngomongnya ngomong jangan gemetar, santai, jangan jadi belepotan. Ini Bu, kalau itu ajaran agama Islam, menurut kalian itu aja Yesus itu bukan Tuhan. Tapi menurut kami itu Yesus memang Tuhan. Jadi Ibu pelajari aja agama Ibu, santai. Pelajari agama lain. Pelajari aja agamanya, nggak usah memperdalam agama lain untuk mengolok, menghina, membenci, memfitnah dan sebagainya, nggak usah. Kitab mereka pelajari aja agama Bu, jangan curhat Bu, jangan curhat di sini. Tidak usah jangan curhat. dalam agama lain. Jangan curhat. Jadi kita Jangan curhat Bu di jangan sini. saling menghina. Kita Jangan curhat, jangan saling menghina. Jangan curhat Bu. Jadi kita harus hidup toleransi satu sama lain. Jadi hidup Ibu, mohon maaf. Tidak boleh. Kita tidak boleh menghina. Kita saling menghina. Kami tidak menghina Bu. Jadi saudara Anda sama aja. Bu, kami tidak menghina. Tadi saudara Anda entertainment di luar, ya kan? Dan dia itu tidak ada tertulis. Dia justru yang menghina entertainment. Tidak tertulis. Sementara yang kami bacakan itu tertulis. Kalau Ibu bilang kami menghina, berarti puluhan tahun yang lalu ini udah menghina. Ibu kan tadi ngolok-ngolok juga kayak itu. Baca dari ayat 1 itu, sapinya itu ada dari ayat pertama itu. Kita tidak boleh saya menghina, nggak boleh. Dari ayat pertama. Saya membaca. Kalau Ibu mengatakan saya menghina, berarti ini puluhan tahun yang lalu menghina. Teks sapi itu coba dulu baca dari ayat pertama. Baca 1 periko, baca. Nanti ketemunya di tai sapi juga, baca.
Tuh, Baca makanya entertainment. bahasanya nggak bagus itu Ibu host. Ya entertainment di luar loh Bu. Kalau dia ngomong baik-baik, saya nggak akan masuk. Tapi dia di luar. Udah stop, jangan kita saling menghina satu sama lain, nggak boleh, dosa. Ibu kalau live Ibu streaming punya pikiran Dosa ya Bu. itu dosa itu, nggak Lah, boleh. bukannya ibu dosa ibu udah diampuni, udah ditebus. Iya. Kok dosa? Saya bilang kalau ibu menghina orang itu nggak boleh, dosa itu. Nggak Oh boleh. gitu ya. Kalau agama ibu menghina boleh? Ibu mau nggak dihina? Mau nggak? Saya tanya agama ibu kalau menghina Saya boleh? tanya ibu dulu. Ditanya malah nanya balik. Agama ibu menghina boleh? Ditanya malah nanya balik. Itu nggak boleh, dosa itu Bu. Ditanya malah nanya balik. Menyenangkan hati, nggak boleh kita saling Bilangnya sama penyanyi sama di gereja. Bu, nggak boleh. kembali ke Sekiranya topik aja, Bu. pertama itu siapa? Nggak boleh. Jadi Gantian ibu bicara, pertama Bu. siapa dulu? Dia bilang kok nyanyi-nyanyi di gereja, makanya saya bilang kok dicium lantai. Tidak saling hina satu sama lain, nggak boleh. tadi bahan Ya, entertainment. ya. kan menghina berdasarkan penghinaan kalian pertama itu. Karena kalian bilang bernyanyi di gereja, makanya saya bilang kok dicium lantai. Ini Ya memang udahlah, udah entertainment, udah kita gak usah kita lagi. Kan yang menghina pertama dulu siapa? Kan dia bilang kok bernyanyi-nyanyi di gereja, bawa musik. Makanya saya bilang kok cium lantai. Saya kan menghina dia karena berdasarkan pengkhianatannya pertama. Dia bilang kok bernyanyi di gereja, makanya saya bilang kok cium lantai. Udah biarin aja entertainment. Saya nggak menghina kalau dia nggak menghina pertama kan. Udah, Karena kita bisa nggak sih diskusi baik-baik? Kita menyembah Di sini nih, di sini siapa Kristen yang ngerti Bible? Siapa di sini Kristen, kupingnya normal ngerti Bible? Siapa? Enggak, kita menyembah Tuhan itu kita udah cukup dengan cara Saya masing-masing. pengen tahu di sini siapa Kristen kupingnya normal, pandai bahasa Indonesia, ngerti Bible? Siapa? Maju. Kalian cium lantai. Ngomong terus ini entertainment, turunin aja apa? Enggak jelas. Pengen jadi tukang batu dia, bikin lantai gitu loh. waduh. Ya udah, sekarang siapa di sini Kristen pandai bahasa Indonesia, kuping normal? Siapa? Maju. Semua telinga normal kuping normal, Pak. Oke, kuping normal ya. Baik. Sopan santun, nggak boleh saling menghujat, oke? Oh iya, terima kasih. Ya udah. Nah, sekarang kembali ke topik. Bapak kasih naik bahan entertainment dan ibu itu. Dia itu kupingnya nggak normal, diberitahu ngomong terus. Dia jadi kuping nggak ada, congor yang maju, gitu loh. Gimana mau diskusi? Kalau Ibu Liana kabur. Ibu Liananya kabur. Bahan entertainment itu loh. Kok masak di tendang? Entertainment tadi itu kupingnya nggak ada, congornya moncong. Jadi ngoceh terus gitu loh. Ropan sudah terima apa ya? Tadi. Ropan itu Kristen itu, gak usah takut Bang Kristus. Ropan Kristen. Kau punya kawan itu. Iya makanya. Ya ayo, mau topik apa? Ayo. Ini kan topik yang sopan di sini. Yesus bukan Tuhan. Suara gedein dikit tapi kecil suaranya dia. Tadi ini kita lihat di layar ini tulisnya Yesus bukan Tuhan. Makanya bagaimana menanggapinya gitu. Oke, silakan ditanggapi. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, silakan diberi waktu bicara, monggo. Iya, makanya ini saya bukan asli bahasa Indonesia ya, tapi saya pelajari untuk berbahasa Indonesia gitu. Karena apa? Judul seperti ini sebenarnya di channelnya Kristen. Supaya harus mempelajari lebih dalam tentang kalau Yesus bukan Tuhan atau dia itu Tuhan. Ya pakai data aja langsung Anda bicara Yesus Tuhan dengan bukti sebagai berikut gitu. Dengar apa yang tadi abang bilang ke channel ini di live stream ini. Bapak bisa dengar saya nggak? Bisa dengar Pak, tapi Bapak ini ngomongnya mau kemana Pak? Ini kan tentang Yesus bukan Tuhan. Iya, memang Yesus bukan Tuhan Pak. Iya. Kalau aku tanya begini, Bapak dengar dulu. Ini kan channelnya Islam. Pak, Yesus bukan Tuhan, kenapa Anda yang nanya? Saya bisa tanya seperti ini kan? Tanya aja Pak, silakan. Channelnya Islam, live streaming. Bapak mengerti nggak bahasa Indonesia Bapak? Ini bukan bahasa. Saya nggak ngerti Pak bahasa Inggris. Iya, makanya. Permasalahan Islam. Bapak dengar dulu.
ini channelnya Islam. Kok malah live streaming? Tulis judulnya ya. Kenapa kok larang orang nulis live streaming? Nulis kenapa lu yang larang? Permasalahannya apa sih, Pak? Kok heran nih bocah ini. Iya, apa yang kita langgar, Pak? Sebutkan, Pak, apa yang kita langgar gitu. Iya memang langgar karena salah ruangan. Enggak, kita secara perundang-undangan dilanggar gak? Apa yang kita langgar? Tahu Ibu. Ini serius ini. Iya, kalau negara pun kita tidak dilarang, Pak. Harus jangan ketawa lu Ji, serius nih, jangan ketawa lu Ji, serius nih. Iya, saya juga serius ya, Bu. Iya Pak, serius. Oji nih sopan nih, Pak. Makanya kita saling mengingatkan kalau tapi ini Anda dari tadi ngomong mau kemana Anda ini? Bapak dengar saya enggak? Dari tadi saya dengar Anda, makanya saya pusing dengerinnya. Ini kan ngomong Islam, kok ngomongin Kristus gitu poinnya. Bukan Tuhan. Apa Bapak mau menanggapnya itu? Izin dulu. Iya Bang Ropan. Bisa? Ya udah Bang Ropan aja deh ngomong, dia dari tadi ngomong apa? Sebentar aja. Iya, silakan. Soalnya saya mau ada acara ini. Yang pertama saya mau sampaikan Yesus bukan Tuhan. Itu kan menurut siapa nih? Bunda apa namanya? Lupa. Menurut tulisan. Menurut Bible. Menurut saya. Menurut Yesus sendiri mengaku dirinya bukan Tuhan. Oke, coba buka dulu di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, udah. Nggak usah dibuka, Pak. Hafal kita. Ya udah. Oke. Baik ya. Jadi aku dan Bapa adalah satu menandakan Yesus Tuhan. Betul ya, Pak? Apa ya? Kami mer dulu. Kristus lu diam dulu, ini ngoceh melulu kayak jual jamu. Jadi Pak Ropan ini baik orangnya. Potong-potong. Ini lagi ngomong, diam dulu. Aku ngobrol sama Ropan. Kamu standby dulu, minum kopi sambil nendang bola, gitu ya? Enggak. Jadi lu masuk di lapangan futsal, bawa kopi, nendang bola, main. Udah. Pak Ropan, jadi Anda pakai Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu, kan gitu ya Pak Ropan ya? Iya betul. Nah, kalau satu apa menurut Anda di sana, Pak? Satu keluarga kah? Satu fisik kah? Satu tujuan kah? Satu apa maksudnya, Pak? Menurut Anda apa? Makanya Anda tidak saya percaya. Nanya, Pak. Saya nggak boleh bermenurut. Saya ikuti aja Anda ini, gitu. Iya, begini. Pak? Setelah saya baca Yohanes 10 ayat 30 bahwa Yesus dan Allah itu ada satu, berarti Yesus adalah Tuhan. Itu menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan Anda apa? Kan gitu ya. Oke. Jadi kalau Yesus dan Bapa adalah satu, menandakan dia Tuhan, artinya kita langsung to the point saja ya Pak ya. Sejak kapan dia menyatu, Pak? Menurut Pak Ropan. Sejak kapan dia menyatu? Iya, Pak. Itu kan ayat sudah tertulis sana. Sejak kapan Yesus dan Bapa itu satu, Pak? Sebenarnya gini, sejak kapan, Pak? Gini loh, maksud saya, kalau Anda tidak setuju dengan perkataan itu, keyakinan Anda apa? Itunya. Enggak, Pak, saya ini bikin happy. Bapak kan aku dan Yesus dan Bapa adalah satu. Sejak kapan? Saya kan nanya, Pak. Apakah sebelum di dunia ini dia udah menyatu? Dari awalnya, Pak. Apakah setelah dia di dalam kandungan menyatu? Atau sejak dia bayi? Atau sejak 30 tahun? Sejak kapan dia menyatu, Pak? Sejak dia menjadi manusia. Sejak menjadi manusia. Artinya sejak dalam kandungan Yesus dan Bapa menyatu dalam kandungan, kemudian dilahirkan. Jadi bayi itu juga adalah Yesus, Bapa juga bayi itu ya Pak ya? Iya, sesuai dengan konteks ini kan? Oke. Jadi bantahan Anda ada nggak tentang ini? Enggak, saya nggak mau bantah, saya mau bikin bahagia Bapak kok. Saya nggak mau debat, saya pengen bahagia aja gitu loh. Kita buktikan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Kita jangan ribut, tetap kita berpegang teguh. Yesus Bapa adalah satu, Yesus Tuhan. Oke? Saya nggak mau bantah Pak. Saya nggak mau debat, saya bikin nyaman gitu loh. Nah, jadi sejak dalam kandungan Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi Bunda Maria juga mengandung Bapak ya, Pak Ropan ya? Yang dikandungkan manusianya, Pak.
Berarti belum menyatu dong, masih misa di situ di kandungan. Menurut Anda Tuhan itu apa? Jangan geser dulu, Pak. Ini enggak begini. Yang dikandung itu kan daging. Jadi belum menyatu, Pak. Iya, makanya aku bilang, menurut Anda itu Allah itu daging atau apa kan gitu? Enggak, Pak. Yesus dan Bapa adalah satu, nggak usah sebut Allah gitu loh. Yesus dan Bapa adalah satu. Ini kan argumentasi Pak Ropan. Iya betul. Gitu loh. Enggak bukan argumentasi. Anda udah betulkan. Bapak, Pak Ropan, Anda kalau sudah membetulkan diri Anda sendiri, jangan nyalahin diri lagi. Enggak, bukan saya yang bilang, Yohanes 10 ayat 30. Iya, jadi Yohanes bicara. Anda percaya, Anda pakai argumentasi itu. Ya, Apakah betul. di dalam kandungan Pak Ropan, Yesus dan Bapak sudah menyatu atau belum menyatu, Pak? Di dalam kandungan? Sudah. Berarti Bunda Maria mengandung Bapak juga toh? Enggak. Gimana, Gini. Pak? Jangan begini, iyain aja kan katanya udah menyatu, Pak. Bisa nggak roh dikandung? Iya bisa lah, Pak, di dalam fisik Yesus. Emang lo pikir Bunda Maria mengandung mayat, nggak ada rohnya itu Yesus dalam kandungan? Ya itu makanya saya bilang, yang dikandung itu dalam wujud kemanusiaannya. Oh, jadi belum menyatu dia dalam kandungan. Udah menyatu apa belum nih dalam kandungan? Ini begini. Udah menyatu. Udah menyatu. Jadi Bunda Maria mengandung Bapak dan mengandung Yesus. Betul? Ya udahlah, kalau itu pemahaman Anda ya udah ya. Bukan pemahaman saya, ini argumentasi Pak Ropan. Iya. Ya udah. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, betul? Gimana? Diperkuat Pak argumentasinya, Pak, diperkuat sampai tuntas. Saya nggak mau debat, saya bikin nyaman. Oke? Memang itu pertanyaan konyol, Pak. Kalau seperti itu. Kok pertanyaan konyol ini argumentasimu kok? Nah, kena dia. Bapak dengar dulu. Aku bukan bahasa Indonesia, tapi bagaimana? Makanya jangan mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Dia berpisah, Pak. Contoh nih berpisah ya. Kalau Yesus itu, lu diam dulu Kristus, lu nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya ngobrol sama Pak Ropan dulu bentar. Ini ngocek melulu satu nih. Gini Pak Ropan ya. Waktu Yesus dibaptis, Pak, nggak menyatu dia. Yesus ada di Sungai Yordan, ya, ada merpati seperti merpati Roh Kudus di atas kepala Yesus di awan-awan. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi nggak menyatu dia, Pak. Ada Yesus di Sungai Yordan, ada suara Bapa di surga. Berpisah, Pak Ropan, kok bisa menyatu? Gimana itu, Pak? Waktu dibaptis, Pak. Pak Ropan. Berpisah dia, Pak. Iya, makanya ada istilah Tritunggal. Tapi kan dia yang turun sebagai dia. Yang saya mau, sebenarnya saya bukan mau ke sana. Yang kita bahas kan Yesus bukan Tuhan di pernyataan saudara. Iya, ini membuktikan, Pak. Ini saya kasih datanya, Pak. Dan Bapak adalah satu. Terus kalau Anda pemahaman Anda tentang itu apa? Itu tadi saya udah jelaskan, Pak. Bahwa waktu dibaptis tidak menyatu dia, Pak. Berpisah dia, Pak. Bagaimana? Gimana itu, Pak? Yesus di Sungai Yordan, Bapak di surga bicara. Enggak menyatu, berpisah dia, Pak. Gimana itu? Ya itu kan karena pemahaman Anda bahwa... Bukan pemahaman saya. Saya mau mengkoreksi dulu apa yang Anda sampaikan. Kan lagi ditulis, Pak Ropan. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Kalau saya sebagai orang awam aja memaknai ini, ya satu. Dalam satu kesatuan kan ya, begitu. Satu apa itu, Pak? Satu RT. Satu hakikat, satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi di dalam kandungan udah menyatu ya, Pak ya? Tadi kan udah saya jawab, sudah. Tadi kan udah saya jawab. Jangan repetir di situ lah. Yang kita bahas ini Yesus betul. Jadi Tuhan anaknya Bunda Maria Yesus atau Bapak? Anaknya Bunda Maria. Yesus. Bukan Bapak. Yesus dan Bapak adalah satu. Jadi Yesus dan Bapak anaknya Bunda Maria. Iya. Rohnya sudah di dalam tubuh Yesus. Iya, Yesus dan Bapak anaknya Maria. Udah selesai. Gimana? Setuju? Ya dalam rupa manusia memang iya. Oke, baik. Nah kalau waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa?
Kalau dia menyatu. Kok dia berdoa lagi? Iya kan dia dalam kemanusiaannya. Berarti berpisah lagi? Ya itulah pemahaman Anda nggak nyampe ke sana, makanya Anda Islam kan begitu. Saya kan nanya Bapak. Yesus berdoa di Bukit Getsemani semalaman dia berdoa. Apa katanya? Saking ketakutannya, dengerin dulu Bapak. Saking ketakutannya dia berdoa Pak, sampai keringatnya sampai titik darah jatuh ke tanah. Apa isi doanya? Ya Bapak gitu ya. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi melainkan kehendakmu. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Tapi kenapa kalau Yesus berdoa kepada Bapaknya, kenapa ada Bapak lagi di dalam dirinya? Mestinya kan tinggal connect aja. Gitu loh, bagaimana Pak? Itu kan pemikiran Anda, bahwasanya... bukan pemikiran saya tertulis Pak. Begini, paham saya maksud Anda kan karena Yesus itu, Allah itu ada di dalam Yesus, harusnya ya bisik-bisik pun kan di dalam dirinya kan bisa. Tapi kan Tuhan tidak seperti itu. Atau gini aja, jangan itu yang sulit. Gini aja Pak, Yohanes 5:30. Bukan sulit. Atau gini Pak, Yohanes 5:30, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kenapa kalau ada Bapa di dalam dirinya, Yesus tidak bisa apa-apa Pak? Gimana itu? Anda kan harus memahami bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi ada masanya dia di dalam dunia itu, dalam wujud dia sebagai manusia itu ada sebagai manusia. Jadi Bapak di dalam diri Yesus ini keluar masuk? Nggak keluar masuk. Nah waktu dia tidak dapat berbuat apa-apa, Bapak kemana? Karena berpisah. Kan sudah saya bilang tadi, kemanusiaannya masih 100%, ngerti kan? 100% berarti masih Anda sebagai saya lah. Berarti nggak gini aja Pak Ropan. Waktu Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah Yesus masih menyatu dengan Bapa? Bagaimana? Dia kan menegaskan di situ bahwa dia berkata-kata bukan kehendak dia sendiri. Kehendak siapa? Yang menandakan bahwa kehendak siapa? Kehendak siapa di situ? Kehendak Bapa. Kehendak Bapak waktu begitu, kehendak Bapak waktu itu Bapak ada di surga atau dalam diri Yesus? Bingung. Enggak, saya enggak bingung. Pemahaman Anda yang mungkin Yesus kan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri nih Pak Ropan. Iya, sebagai manusia iya. Karena waktu dia sebagai manusia ada nggak Bapak dalam diri manusia Yesus? Ada. Bapak ini harus apa ya? Kalau ada, kenapa Yesus nggak bisa? Sakit ya? Bapak itu bisa berbuat apa-apa nggak dari dirinya sendiri, Pak? Bapaknya Yesus. Tadi kan sudah Bapak. Kristus diam dulu. Kau minum minyak tanah dulu aja. Bagaimana Pak Ropan? Waktu Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah ada Bapak dalam diri Yesus? Dia kan berbicara dalam kodrat manusianya. Iya, waktu dia menjadi manusia ada nggak Bapak dalam dirinya? Ada, tetap ada. Oke, berarti Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, Bapak dalam dirinya ikut tidak bisa berbuat nggak? Kan dia menegaskan bahwa soalnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kan orang melihat dia bisa melakukan sesuatu. Wah ini manusia yang ajaib ini kan begitu. Dia mengatakan bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Melainkan apa Pak? Melainkan kehendak Bapak yang mengutus dia. Anda udah tahu, iya. Anda jadi waktu itu Yesus utusan apa dia Bapak? Waktu dia utusan. Yesus itu banyak gelar. Utusan, imam, dan juga anak Allah, Tuhan itu sendiri. Oke. Waktu dia menjadi utusan dia juga Tuhan ya Pak? Dalam waktu bersamaan. Saya kan udah saya bilang tadi disamakan. Kayak mana? Pak gini Pak Ropan. Dalam waktu bersamaan, apakah Yesus bisa utusan dia juga Tuhan? Yang saya begini, saya sampaikan begini. Utusan itu menurut Anda apa? Diutus Pak, ada yang mengutus utusan itu. Iya. Itu yang mengatakan dia utusan itu siapa? Dia sendiri yang ngomong oleh Yohanes yang nulis. Gimana Pak? Iya. Bukan saya yang ngarang, dia yang mengatakan dia Tuhan juga siapa? Nggak ada yang bilang dia Tuhan. Siapa yang bilang dia Tuhan? Ini aku dan Bapa adalah satu. Itu bukan Tuhan namanya. Jadi satu. Jadi apa itu? Satu doang Pak, nggak Tuhan namanya.
Aku dan Bapa adalah satu. Maksud apa itu? Gimana sih? Ya, aku dan Bapa adalah satu. Tadi ya, Anda sudah nggak bisa membuktikan. Ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam dirinya. Kenapa, Pak? Bukan Tuhan. Maksud ayat itu menurut Anda apa? Kan begitu. Itulah yang saya bilang bahwa dia jelaskan. juga Tuhan. Saya jelaskan, Anda diam semua. Saya jadi injilin Anda berdua. Gini ya, Bapak ya. Maksud ini Kristus ngoceh melulu kayak jual minyak tanah. Bapak dengar dulu. Kenapa lu jadi jual minyak tanah, Kristus? Ini suara saya gede loh. Ini Udah dengerin. di mute. Jadi gini, Pak, aku dan Bapak adalah satu. Itu artinya itu satu tujuan, satu pengajaran, bukan satu fisik, begitu. Ya. Jadi Bapak di surga itu mengutus Yesua Masia ke muka bumi, kemudian Kristus dikasih minyak tanah, kemudian disarem palanya kasih korek, kan orang lagi ngomong kan gitu. Ya Pak Ropanian, jadi Bapak di surga, Bapak di surga, ini saya belum selesai Pak, kan aku dan Bapak adalah satu nih. Yuk. Bapak di surga mengutus Yesua Masia ke muka bumi, kemudian diberi firman Yohanes 17:8, segala firman telah kuterima kusampaikan kepada mereka untuk Bani Israel. Apa kehendak Bapak di surga diberikan kepada Yesus agar Yesus bisa mengajarkan kepada manusia kehendak Bapak di surga. Jadi satu kehendak, satu pengajaran, bukan satu fisik Bapak. Gitu loh, itu pendapat saya. Belum lagi Pak Ropan sampai ke bawah membaca data itu, murid-murid juga adalah satu, kami semua satu, kita, gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan murid-murid satu, Yesus satu dengan Bapa, nanti Tuhannya Anda bisa jadi 13, Pak. Kira-kira gitu Pak Ropan. Ya, itu aman Anda. Gimana Pak? Ini ya, pertanyaan ini sebenarnya pernah sebelum kita debat sekarang pun udah pernah muncul ini. Kita lihat di Yohanes 14 ayat. Saya kasih jawaban. Ada yang mau kasih jawaban Pak Ropan? Kasih dia tuh. Ya, saya ini terakhir. Sebentar saya mau apa dulu. Enggak, ini pertanyaannya gini. Maksudnya pertanyaan yang sekarang dipertanyakan itu satu. Oh, ya silakan. Halo? Ya silakan Pak. Saya kasih masukan. Ya bisa Pak, tapi Anda merah sinyalnya. Yesus dengan Bapa itu satu, artinya itu bahwa seperti di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan di sana bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah yang engkau utus. Artinya Yesus mengatakan demikian itu menyatakan bahwa dia adalah firman yang lain-lain telah diutus ke dunia. Ya. Supaya menjadi manusia yaitu proses ya. Yaitu mulai proses dari kandungan Bunda Maria. Nah, supaya dia benar-benar tercatat sebagai manusia, ada asal usul kemanusiaannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan Bapa, aku dan Bapa adalah satu, bahwa mereka itu satu di dalam roh, ya. Jadi itu makanya Yesus satu dalam roh mengatakan juga bantian Pak ya. Jadi menurut Anda aku dan Bapak adalah satu dalam roh ya Pak. Bapak dengar dulu penjelasan. Bapak kepanjangan Pak. Jadi Kristus kalau kau yang ngatur di sini lemeni kau turun. Jadi aku dan Bapak adalah satu dalam roh. Betul ya? Ini seperti ini. Tadi kan sudah aku protes kok. Satu dalam roh ya Pak mertua ya. Satu roh, baik. Jadi rohnya Bapak jaringannya putus-putus. Putus dia. Jadi jadi Bapak dan Yesus satu roh. Waalaikumsalam. Iya Pak ya. Lain-lain kok pengertiannya ya. Yohanes 17:3 katanya Bapak dan Yesus satu roh. Jaringan Anda merah. Saya ingin menyelesaikan dulu masalah tadi ya biar silakan Pak. Sebenarnya pertanyaan Yesus bukan Tuhan itu sudah muncul ketika dituliskan oleh Yohanes. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 10. Ya. Bisa saya bacakan atau buka dulu? Baca aja, Pak. Enggak ada yang larang kok. Oke, Yohanes 14 ayat 7 sampai 10. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya. Tunggu dulu. Ya, jadi Tunggu dulu. Siapa itu? Ya, bukan kami. Kata Filipus Teman kami kepadanya. yang ganggu kok. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Seperti pertanyaan Anda sekarang kan begitu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke. Udah, Baik. itu yang kami imani. Ya cukup. Jadi menurut Anda anaknya Maria adalah Tuhan ya? Jangan kesana sana. Ini dulu, apakah Ya, Yesus iya, itu iya, Tuhan? kesimpulannya Pak. Biar panjang Bukan gitu. itu kesimpulannya, Karena bahwa Yesus gantian itu adalah Pak. Tuhan. Pak, Bahwa gantian, Yesus itu Pak. adalah Tuhan. Gantian Gitu. Pak. Kok kesimpulannya jadi ke si Maria? Jangan begitu kita berapa ini kan Ya begitu. nggak bisa, Yesus datang ke bumi itu lewat rahim Maria. Kan saya udah jawab tadi. Jangan Jadi menurut Anda, dengerin, menurut Anda anaknya Maria manusia atau Tuhan? Jawab saja Pak, sederhana kok. Tinggal ngomong Tuhan gitu loh. Nah kalau manusia dia bukan Tuhan. Anaknya Maria manusia atau Tuhan? Pak Ropan, kenapa Anda diam? Anaknya Maria manusia atau Tuhan? Tunggu itu tadi. Pak Ropan, anaknya Maria manusia atau Tuhan? Anak Maria itu Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Oke, baik. Udah. 100% Tuhan itu dalam diri Yesus, itukah yang menciptakan Maria? Anda bisa berpikir nggak kalau manusia itu yang menciptakan manusia? Kan begitu. Ya kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kan begitu? Iya. Oke. Dalam bentuk wujud manusianya, ya dia manusia. Iya. Kok Dalam jadi waktu manusia? Kan pertanyaan konyol itu. Kok pertanyaan konyol? Gimana sih, Pak? Katanya Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, nah, betul. Oke. 100% Tuhan itu anaknya Maria juga, Kak? Gimana? Sebelum manusia itu melahirkan apa? Sebelum saya sampai ke sana. Menurut pendapat Pak Ropan, Bunda Maria melahirkan 100% manusia, 100% Tuhan dalam diri Yesus. Betul? Maria itu melahirkan Yesus dalam rupa manusia. Tidak ada ketuhanan dalam diri Yesus waktu dilahirkan. Dalam rohnya roh Allah. Iya, berarti anaknya Maria roh Tuhan juga. Anaknya Maria Tuhan juga. Jadi ada dua item anaknya Maria. Satu manusia, satu Tuhan. Saya mau bertanya dulu, apakah manusia bisa melahirkan roh? Ya bisa lah Pak. Kalau tidak bagaimana? Berarti melahirkan mayat. Oh begitu. Jadi Maria melahirkan mayat, tidak ada roh dalam diri anaknya. Dari Tuhan. Jadi dalam diri Yesus itu ada roh, dilahirkan Maria. Betul? Betul. Dalam Yesus itu ada roh? Di dalam diri Yesus ada roh, karena Maria tidak melahirkan mayat. Roh siapa? Rohnya Yesus. Roh Allah? Kenapa roh Allah masuk ke dalam roh diri Allah Yesus? ada nggak di situ? Enggak kelihatan roh, Pak. Berarti itu bukan Yesus kalau roh Allah tidak ada di dalamnya, karena Yesus Allah itu turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Jadi anaknya Maria dua ya, Tuhan dan manusia gitu ya Pak ya? Kalau itu pemikiran Anda, pemikiran saya tidak seperti itu. Ya anaknya Maria yang mana Pak? Tuhan atau manusia? Yesus anaknya. Yesus itu Tuhan nggak? Menurut Anda? Saya tanya kepada Anda. Tuhan, menurut saya sudah Tuhan. Jangan dibantah. Kalau menurut Anda berarti Bunda Maria merawat Tuhan waktu kecil aja, waktu bayi gitu. Kan dalam kemanusiaannya, Anda paham? Berarti bukan Tuhan dong, udah kemanusiaan gimana sih? Kan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya. Nah waktu dia Pak disusui 100% Tuhan juga. Dalam wujud kemanusiaannya. Enggak gini Pak, waktu dia bayi Pak. Gini Pak, waktu dia bayi. Oe. Terus disusui. Nah, itu Tuhan ya Pak? Ya itu kan gak dituliskan. Tanyalah Maria.
Kan begitu. Ada tertulis, Pak, Kita disusui, jangan Pak. Ada di Bible Anda tertulis disusui, Pak. Apa itu? Apa katanya? Berbahagialah orang ibu yang telah menyusui engkau. Berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Iya. Nah, ya udah, berbahagia. Ya, itu, Pak. Ya udah berbahagia. Siapa yang berbahagia? Ya udah berbahagia, ya udah. Bentar, yang berbahagia itu siapa? Yang berbahagia. Yang Ya udah, yang berbahagia itu berbahagia. siapa? Yang nyusuin Tuhan lah. Ini, Pak, saya baca datanya ya. Lukas 11 27 28. Tunggu, saya lihat dulu. Lukas 11 27 28, Pak. Ya, saya nanti tanya, Bunda Maria itu menyusui manusia apa menyusui Tuhan? Lukas 11 ayat 27 28, Pak. 27 28. Coba baca. 27 aja, Pak, 27 aja. Iya, baca. Ya, baca, Anda punya Bible di situ? Ya, saya mau memastikan. Kalian kan yang dibaca. Oh, Anda percayakan kepada saya membaca. Oke. Iya, Terima kasih telah percaya kepada saya. Iya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Disusui, Pak. Tetapi pertanyaannya, Pak, apakah Bunda Maria menyusui Tuhan? Iya, dalam wujud manusia, iya. Berarti bukan Tuhan disusui, Pak, manusia. Iya, manusia lah. Oke, Tuhan waktu Bunda makan ya, waktu Bunda Maria menyusui itu rendah sekali. Dengerin dulu, Pak. Waktu Bunda Maria menyusui bayi, apakah ada Tuhan dalam diri bayi? Halo, selamat sore. Apakah bayi itu adalah Tuhan, Pak? Dari tadi udah ku jawab. Ya, gimana, Pak? Apa bahwa jawabannya, Yesus itu Roh Allah ada dan dia. Jangan Ya lagi udah, ada artinya lagi enggak. Artinya Bunda Maria menyusui manusia, bayi ini di dalam diri bayi ini ada Tuhan, betul? Betul. Oke, mantap. Keren. Keren. Mantap lah. Mantap. Iya. Keren ini. Dari tadi kayak ngomong, Pak, biar nggak sulit gitu. Loh, pertanyaan Anda yang bolak-balik. Saya cuma mau menekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan pernyataan Anda di sini, Yesus bukan Tuhan. Oke, kalau Saya mau waktu Yesus, dengar, Pak, kita Sebenarnya lanjut ya. Gini dulu. Tidak cukup, Pak, udah nggak usah dibantah lagi. Enggak, Bapak saya udah ingin- jawab. saya tidak Kita ingin lanjut. ngomong Kita Saya lanjut, tidak Pak. ingin- Dengerin dulu, kita lanjut. Saya ingin mau ngomong sama host. Menurut Anda, waktu anaknya masih menurut Anda waktu anaknya masih bayi, Bunda Maria itu Tuhannya. Bunda Maria siapa? Menurut Anda siapa? Saya tanya kepada Anda lah. Nanti saya kasih tahu Anda, oh masak ini, masak kan begitu. Enggak, saya nggak pernah membantah Anda kok. Ya Tuhan Emang Allah tadi itu. saya bantah situ. Ya bantah lah, kalau nggak Ya. membantu udah cepat kita Enggak. keluar ini. Iya, makanya biar cepat kelar. Tuhannya Bunda Maria siapa? Dengerin. Bantah Anda udah Kristen, kan agak Islam lagi. Tuhannya Bunda Maria waktu anaknya masih bayi. Tuhannya Bunda Maria yang mana? Siapa? Ya itulah Bapak Allah, Bapak itu yang turun ke rohnya ke dalam Yesus itu. Oke, jadi Tuhannya Bunda Maria bayi itu ya? Adakah manusia menuhankan manusia? Ya katanya anaknya Maria Tuhan, Pak. Tuhan ada di dalam dia rohnya. Iya, jadi Bunda Maria menuhankan roh anaknya. Anda di situ apa? Sebatas apa pemahaman Anda di situ? Saya Jadi mengatakan. apakah menurut Anda? Dengerin. Jangan menurut saya terus. Kalau menurut saya udah saya jawab tadi. Maksudku, Iya. menurut Anda, kalau ada sosok Saya manusia. nggak mau berpendapat menurut. Saya nggak mau berpendapat, kalau Anda Pak. nggak mau Ini berpendapat- kenapa si Abdon dinaikin, turunin aja, nggak Kalau pernah nggak- diskusi kalau baik-baik Anda ini nggak orang. mau berpendapat, harus Ini Anda Ropan. Halo, selamat sore. Ya. Menurut Anda, Pak Ropan ya, tadi kan udah setuju nih, Bunda Sore, Maria Bang, itu, sore. Bunda Maria menyusui Yesus di dalam diri bayi ada Tuhan. Oke, apakah Bunda Maria menuhankan bayi ini karena ada Tuhan dalam diri bayi, Pak? Menuhankan Allah lah dia, Tuhan Allah. Tapi dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun dalam rupa manusia. Dia tahu itu. Saya tanya, Pak, apakah Bunda Maria menuhankan anaknya karena di dalam diri anaknya ada Tuhan?
Boleh saya bantu jawab? Bentar dulu Pak Ropan dulu bentar. Belum selesai. Nggak apa-apa dibantuin aja Bang. Nggak apa-apa dibantu jawab. Soalnya muter-muter pertanyaan ini. Ya kok muter-muter kan sederhana kok. Pusing. Ya sederhana. Anda saya kasih tahu Anda tidak paham kan begitu. Ya cuma nanya Pak. Bunda Maria menyusui manusia. Di dalam diri manusia ada Tuhan. Izin bentar. Biasanya orang yang nggak tahu itu dikasih tahu, ya paham lah. Mohon izin bentar boleh ya Kak Hos ya. Mohon izin bentar. Bang Handi, kalau bertanya, tolong pertanyaannya jangan membuat lawan diskusi Anda menjadi bingung, menjadi pusing gitu loh. Bikin nyaman kok Bukan Pak. pusing sebenarnya. Cuman pertanyaannya bolak-balik di situ, udah dijawab, mutar lagi. Yang saya mau tegaskan di sini bukan masalah Maria menyusui Yesus, bukan. Yang saya bantah ini Yesus bukan Tuhan. Ya udah. Sekarang pertanyaan sederhana Pak. Nah, waktu Bunda Maria, dengerin dulu. Kamu nggak dengar pertanyaan, makanya kau pusing-pusing. Coba dengar baik-baik dulu, sederhana, interaktif gitu ya. Waktu Bunda Maria menyusui anaknya, Tuhannya Bunda Maria yang mana? A. Di dalam diri anaknya. B. Yang ada di surga. Sederhana toh Pak? Gimana? Sekarang saya tanya. Kenapa balik nanya Pak? Bapak kok tidak kooperatif ini? Yang di diri anaknya sama yang di surga itu sama. Terus Anda mau jawab, mau bilang apa sekarang? Ya Bapak tinggal jawab saja. Berarti dua-duanya benar. Oke, jadi Bunda Maria Tuhannya adalah anaknya, betul? Tadi yang Anda bilang yang di dalam anaknya. Macam mana ini? Aduh. Jadi Tuhannya, dengerin Pak. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah anaknya sendiri, betul? Kan Anda bilang tadi jawabannya yang di surga dan yang di dalam anaknya. Nah. Ya, tinggal jawab Pak, dua-duanya benar gitu. Jadi kenapa jawabannya jadi anaknya? Karena kan ada Tuhan. Pertanyaan Anda bingung sendiri jawabannya. Jadi ada Tuhan dalam diri anaknya, betul ya? Ada. Roh Allah ya. Tuhannya Bunda Maria yang mana? Ya roh itulah roh Allah itu. Oh berarti Tuhannya Bunda Maria di dalam diri anaknya, betul? Iya roh Allah itu ya. Iya, jadi Tuhannya Bunda Maria roh anaknya gitu ya? Roh Allah yang ada di dalam Yesus. Iya roh anaknya. Ya, yang punya roh siapa sih? Yesus toh? Allah lah. Pokoknya yang Allah. Yang punya roh itu Yesus karena Yesus yang hidup. Iya, kan ya. Anda yang menyebutnya yang. Jadi sekarang Tuhannya Bunda Maria yang mana? Tadi susah amat sih jawabnya Pak. Anda yang nggak mau paham. Ya sekarang sekali lagi saya tanya, Tuhannya Bunda Maria yang mana? Allah, yang di surga, Allah Bapa. Oh, berarti jadi tidak menuhankan anaknya? Iya, mana pernah dibilang di dalam Yesus sebagai manusia dimenuhankan? Berarti anaknya bukan Tuhan karena nggak dituhankan. Tapi ada roh Allah di dalamnya. Oh, apakah Bunda Maria menuhankan roh Tuhan di dalam diri anaknya? Boleh saya jawab Pak? Boleh. Nggak paham ini. Si Andi Kles ini nggak paham. Ganti dulu Bang Handi, ganti yang di atas nih biar tap layar, jangan lupa love already tap biar roomnya kuat. Tap layar guys, tap layar lanjut. Ulangi pertanyaannya Bang Handi. Ya gini Pak. Apa dulu ya? Saya udah lama tadi di atas ini. Saya udah. Yesus itu adalah Tuhan, itu saja. Iya udah Pak. Terima kasih ya. Iya kalau Yesus itu Tuhan, berarti Tuhannya Bunda Maria anaknya Pak. Selesai Pak. Terserah Anda menilai itu apa. Saya sudah jawab tadi. Iya. Tuhan Bunda Maria siapa? Sebelum Anda kabur, Tuhannya Bunda Maria siapa namanya? Jadi pertanyaan sederhana sebelum Anda kabur. Nama Tuhannya Bunda Maria dan nama Tuhan Anda kabur. Udah kabur. Sulit tinggal emang Papa gitu. Gena. Ya silakan ntar. Papa Gena. Iya. Pertanyaannya tadi bagaimana? Coba ulangi. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Tuhannya saya sama dengan Tuhannya Maria. Iya. Mungkin seharusnya pertanyaannya begini, apakah manusia itu punya Tuhan gitu? Gini aja Pak, ya silakan Bapak bertanya atas jawab. Silakan Anda jawab pertanyaan Anda sendiri, silakan. Karena logiknya itu kan gitu, manusia pasti punya Tuhan kan? Jadi Bunda Maria manusia
Kita semua paham manusia semua punya Tuhan. Makanya saya tanya, apakah Tuhan Anda dengan Tuhannya Maria sama? Ya itu, makanya tadi pertanyaan saya, kalau Maria dengan saya adalah manusia berarti punya Tuhan kan? Ya, Tuhan Anda siapa namanya? Ya, Yesus Kristus yang saya percaya. Ya, oke. Tuhannya Maria siapa namanya? Yesus Kristus. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi Anda menuhankan anaknya Maria, betul? Karena sebelum dia menjadi manusia dia adalah Tuhan. Iya, saya ulang ya. Tuhan Anda Yesus. Bunda Maria menuhankan Yesus. Dengerin dulu Bang, ini sederhana kok dipersulit. Enggak, karena saya kasih pertanyaan yang sama Anda udah ngerti. Ya udah tinggalkan selesai Pak tadi. Anda bersama, dengerin. Anda dan Bunda Maria menuhankan namanya Yesus. Gitu. Dan Anda mengakui Yesus itu anaknya Maria. Jadi Anda menuhankan anaknya Maria, betul? Secara manusia dia adalah anak Maria, oke? Tadi kan sudah jelaskan sama Pak Robiansa. Iya, anak Maria yang namanya Yesus ini kan Tuhan Anda. Ya, dengar dulu. Ya, Anda terlalu maksudnya memberikan pertanyaan yang tidak masuk akal gitu. Jadi gini, kalau kita maksudnya mau tanya gitu, apakah Maria menuhankan Yesus? Kita harus tanya ke Marianya, bukan ke Bapak gitu. Karena gini, di saat waktu Maria menerima berita tentang dia akan hamil, apa yang dia lakukan seperti begitu? Dia memuji Tuhan seperti begitu. Dia tahu bahwa rencana Tuhan berlaku kepada dia. Makanya dia memuji bahwa Tuhan yang akan datang. Kalau kita bicara mengenai ini, orang Yahudi tahu tentang doktrin Mesias ya. Mereka percaya itu sampai sekarang seperti begitu. Dan Maria mengerti itu. Makanya dia memuji Tuhan bahwa dia diperkenankan untuk mendapat anugerah itu. Jadi kalau kita mau bertanya itu bukan tanya Bapak, kita tanya Maria gitu. Dan Maria merespon itu bahwa ini adalah maksudnya rencana Tuhan yang terjadi. Seperti gitu. Ya, setelah Anda tanya Maria, Maria menjawab apa? Nama Tuhan Maria siapa kata Maria? Anda bisa melihat itu dalam Alkitab. Maria ya tinggal Anda jawab. Setelah Anda pelajari baik, dengerin gantian Pak. Bapak panjang bicaranya, saya dengerin. Setelah tadi Anda mempelajari Bible, Anda udah nanya Maria. Ya saya minta dong pendapat Anda. Setelah Anda membaca nanya Maria, Maria mengakui Tuhannya namanya siapa? Kesimpulannya? Ya Yesus Kristus. Oke. Terus setelah Anda tanya, setelah Anda pelajari, anaknya Maria namanya siapa? Yesus Kristus. Artinya Bunda Maria menuhankan Yesus anaknya sendiri, betul? Karena dia tahu anak yang nggak usah karena dia, tinggal iya gitu loh, baru kita pindah topik. Supaya bisa Anda tahu. Saya udah tahu anaknya Maria ini Tuhan, namanya Yesus. Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus, anaknya sendiri. Saya udah tahu. Anda cuma nggak mau tahu, tapi pura-pura tahu. Sederhana kok ini Bapak. Kenapa dipersulit? Kooperatif dikit kenapa? Menghormati waktu. Gitu loh. Anda udah mempelajari, menanya Maria, anaknya Maria namanya Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Tinggal Anda kesimpulannya, Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus anaknya sendiri, termasuk Tuhan Anda. Tanda tangan clear, gitu loh. Kenapa dipersulit? Anda harus membedakan tuh gini, bedakan tuh gini. Yang sebagai anak itu adalah manusianya Yesus. Seperti begitu. Tapi sebelum Yesus itu menjadi manusia, dia sudah tahu bahwa ya namanya Tuhan itu bukan manusia, roh. Itu kita semua tahu itu. Jadi Anda tidak perlu tanya bahwa ya ketuhanan maksudnya itu Maria menuhankan anaknya Yesus itu. Sekali lagi biar Anda gak putar, Papa Gena, anaknya Maria Tuhan, Bang. Anaknya Maria itu Tuhan atau manusia? Tuhan itu fisik atau roh? Saya nanya, anaknya Maria itu Tuhan atau manusia? Saya tanya itu ada jawabannya di situ. Yang pertanyaan saya ada jawabannya di situ. Tuhan itu. Kenapa lu tanya balik? Lah karena kita tahu bahwa Tuhan itu roh. Saya ini bikin nyaman Anda, kenapa Anda mempersulit diri sendiri? Karena Anda tidak mengerti. Ya makanya saya tanya, anaknya Maria itu Tuhan atau manusia? Ya saya sudah bilang tadi Tuhan. Ya udah, berarti Tuhannya Bunda Maria anaknya udah. Kita tahu Tuhan itu roh. Berarti kalau yang dia menganggap itu anaknya adalah kemanusiaan Yesus. Ya udah, ya ini lanjut. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan.
Siapa nama Tuhan yang menciptakan Maria? Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Maria? Yesus. Oke, jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. Secara manusia dia adalah anak Maria. Tapi kan tadi kan saya bilang sebelum dia menjadi manusia, dia itu adalah roh. Makanya tadi kan kita yang Anda tadi bilang Yesus mengatakan dia dan Bapa satu. Sebenarnya tadi saya mau jawab gini, Anda bisa kembali ke Alkitab. Kenapa lari kemana-mana sih, Bang? Itu tidak, itu kan tadi ditanyakan. Karena Yesus itu untuk supaya Anda mengerti. Yesus bilang gini. Saya udah ngerti, Bang, dari tadi. Bapak aja yang nggak mau mempersingkat. Saya ngerti kok. Saya nggak mau berdebat dengan Anda semua. Karena anaknya Maria itu adalah Tuhan. Mengatakan gini, Tuhannya Bunda Maria anaknya. Dia adalah yang satu. menciptakan Bunda Maria anaknya. Orang gitu loh. Israel itu mau lempari dia. Kenapa bawa-bawa lagi orang lain? Ini antara Maria dan anak. Mereka dia menghujat Allah karena dia menyatakan. Kenapa lari kemana-mana ke penghujatan? Loh, biar supaya Anda mengerti bahwa dia itu siapa gitu. Papa, yang menciptakan Maria siapa? Ya tadi saya sudah bilang Yesus. Yesus. Anaknya Maria namanya siapa? Nah ini kan makanya Anda gabungkan dua hal. Bingung sendiri. Ya, Yesus tadi kan saya sudah bilang Yesus sebelum dia menjadi manusia dia adalah Allah. Oke. Tuhan. Baik. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau Anda bilang begini, ya udah begini aja deh daripada sulit kamu bertanya sendiri. Gini aja Bapak, kau bertanya sendiri baru kau jawab sendiri. Coba kau bertanya sendiri baru kau jawab sendiri biar kamu nyaman. Silakan. Teman-teman izin 10 menit ya. Coba kau bertanya sendiri baru kau jawab sendiri, Bro. Biar nyaman. Anda yang bertanya karena Anda tidak mengerti. Jadi seharusnya Anda yang bertanya. Oke, kalau begitu saya bertanya ya. Siapa nama Tuhan yang menciptakan Maria? Tadi saya sudah bilang Alkitab mengatakan jelas bahwa Yesus Kristus. Yesus. Oke, cukup Yesus. Kalau ditanya nama tinggal satu nama, jangan dikasih penjelasan kecuali saya minta kan gitu. Baik. Jadi yang menciptakan Maria Tuhan itu namanya Yesus. Sekarang pertanyaan kedua, nama anaknya Maria siapa? Secara manusia Yesus. Yesus. Artinya anaknya Maria menciptakan Maria, betul? Bukannya tadi sudah jelas, Pak? Gimana tadi kan sih kamu? Mana? Ya tinggal Anda iyakan, selesai. Kenapa Anda mempersulit diri sendiri sih? Anda yang mempersulit. Oke, lebih untuk supaya singkatnya saya jawab ya. Ya iya gitu dong, selesai toh. Anda yang mempersulit karena nggak mau jujur menjawab sesuai argumentasi Anda sendiri gitu. Tapi itu yang saya bilang, pemahaman Anda salah. Loh saya nggak memahami kok, saya bertanya ke Anda kok. Lah makanya saya jelaskan. Ya saya nggak minta dijelaskan, cuman gini ya Pak ya. Anda bertanya ya juga saya untuk menjelaskan ke Anda. Kecuali pertanyaan coba terangkan. Nah, Anda terangkan tuh. Coba jelaskan. Ini cuma minta nama, Pak. Saya cuma butuh nama. Ini berarti Anda mau bertanya tapi Anda nggak mau jawabannya. Atau kalau Anda mau buat terangkan gini ya, caranya pertanyaannya kalau Anda mau menerangkan, dengarkan baik-baik. Coba jelaskan bagaimana masuk akalnya kalau anak kandung menciptakan ibu kandung. Coba Anda jelaskan dan terangkan. 60 hari 60 malam kami dengerin. Itu baru Anda terangkan, silakan. Anda kan bertanya. Jadi ya ini saya udah bertanya, saya ulang lagi nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Coba Anda jelaskan dan terangkan bagaimana prosesnya anak kandung menciptakan ibu kandung. Silakan terangkan. Pertanyaan Anda itu salah. Gini, bukannya dijawab, pertanyaan disalahkan. Enggak, karena Anda kalau salah jawaban, tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Itu dulu ditempatkan di situ. Ya, kalau begitu coba Anda betulkan pertanyaan saya. Dengerin, coba Anda betulkan pertanyaan saya, kemudian Anda jawab sendiri. Silakan. Iya, kalau Anda tadi bertanya bagaimana anak kandung. Iya, coba betulkan pertanyaan saya, Anda jawab sendiri, silakan.
seharusnya Anda tanya bagaimana bisa Yesus Kristus itu dia menjadi anak Maria, sedangkan dia itu adalah Allah itu sendiri. Ya, silakan jawab pertanyaan Anda sendiri, silakan dijawab. Itu kan pertanyaan yang seharusnya logis seperti gitu. Ya udah, silakan dijawab pertanyaan logis Anda, silakan. Lah, kalau tadi pertanyaannya begitu, ya jelas Yesus yang menciptakan Maria, karena sebelum dia menjadi manusia itu kan sudah tertulis di dalam Alkitab. Sebelum dia menjadi manusia, dia ada di dalam Allah itu. Makanya dia di dalam Alkitab tadi yang disinggung, dia ada dan Bapa satu. Karena kita menjelaskan bahwa firman Allah itu ada di dalam Allah, dan bagaimana Allah bekerja untuk menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman. Firman itu yang keluar dan bekerja. Roh itu memberikan hidup. Jadi kalau sebenarnya firman itu yang bekerja untuk menciptakan segala sesuatu termasuk Maria, apa yang salah di situ? Sudah? Terima kasih, Anda sudah membetulkan pertanyaan saya, kemudian Anda jawab sendiri. Saya nggak mau menyalahkan kok. Siapa yang menyalahkan Anda? Gitu lah ya. Jadi Anda gantian bicara lah, kan Anda udah bicara. Tapi Anda ya, Anda lagi ya. Gitu. Kenapa Anda yang bicara terus? Pertama, saya nggak membantah Anda. Anda sudah happy, Anda sudah nyaman, saya nggak menyalahkan Anda. Kenapa Anda lagi mau membetulkan? Sedangkan Anda udah menjelaskan gitu. Ya, oke, kalau sekarang gantian bicara, boleh nggak? Gitu. Assalamualaikum, Papa Genda. Papa Genda. Gini, kalau mau dengerin atau masuk, ibaratnya ada yang bicara, Papa Genda dengar. Udah tuh biar ada IQ itu biar jalan, atau otak itu biar nyambung gitu loh. Kalau Papa Genda dikit-dikit bertanya terus jawabnya plastik, udah tuh balik ke geling, itu ntar yang nonton tuh bilangnya pengetahuan Bapak sama bahasa Indonesianya 0 atau 1 lah, ntar dinilai orang gitu loh. Cukup ya Pak. Jadi kembali ya Pak ya. Bapak Gena tadi sudah membetulkan pertanyaan saya, kemudian dia jawab sendiri, saya tidak salah, saya dengerin. Gitu loh. Dan saya tidak mau membantah Anda. Itu kan iman kamu, biarlah netizen yang menilai. Kan gitu Bapak Gena. Ya, sekarang kita lanjut. Kalau argumentasi Anda demikian, kesimpulannya yang saya dengar dari Anda bahwa Yesus ini adalah anaknya Maria yang menciptakan Maria, kemudian Maria menuhankan anaknya namanya Yesus. Setuju atau tidak setuju Bapak Gena? Silakan. Gini, saya bantu jawab ya. Ini nggak ditanya setuju atau tidak setuju, baru dijelaskan. Saya nggak nanya Anda kok. Karena pertanyaan Anda salah gitu. Oke, karena kalau gini, begitu dibetulkan lagi pertanyaan saya, baru Anda jawab sendiri. Silakan. Iya, karena maksudnya apa yang Anda tanyakan itu dari pemahaman Anda. Sekarang kalau pemahaman Anda salah, bagaimana maksudnya itu pertanyaan itu akan benar? Itu kan logika simpel. Kalau Anda tidak paham, bagaimana Anda akan bertanya dengan benar? Gitu. Kalau gitu silakan betulkan lagi pertanyaan saya, baru Anda yang jawab biar nyaman. Silakan. Iya. Kita sekolah pun juga akan sama seperti begitu. Kita menanyakan sesuatu, guru ya akan... udah langsung aja ke poinnya Pak. Betulkan pertanyaan saya yang salah, kemudian Anda jawab sendiri. Silakan. Iya, begini. Karena kenapa pertanyaannya itu salah? Karena begini, jawabannya jelas. Maria tahu siapa Tuhannya, seperti begitu. Sebelum dia mengandung Yesus Kristus, dia tahu siapa Tuhannya, seperti begitu. Kalau kita sebut aja lah orang ya, Israel tahu bahwa Yahweh itu adalah Allah mereka, yang mereka tahu seperti itu. Dan di saat waktu Tuhan itu datang melalui malaikat menyampaikan berita itu, dia tahu bahwa Tuhan yang sedang untuk mengerjakan sesuatu di dalam dirinya. Jadi kalau di saat waktu Maria menerima berita itu, dia sudah tahu bahwa siapa tuannya. Dan di saat waktu dia menerima berita itu dan dia mengandung, dia tahu pribadi siapa yang ada, seperti itu. Dia tahu bahwa Tuhannya itu yang datang untuk di dalam dirinya untuk menjadi manusia. Jadi Maria sebelum mengandung Yesus, dia sudah tahu siapa tuannya, seperti begitu.
Itu jawaban yang menurut saya itu bisa membantu lah untuk Anda paham seperti itu. Jadi kalau siapa dia apakah dia menuhankan Yesus? Ya karena dia tahu sebelumnya siapa Tuhannya. Jadi makanya waktu di saat dia menerima berita itu, dia langsung memuji Tuhan bahwa Tuhan menganugerahkan dia itu suatu, maksudnya itu karunia yang dia bisa menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena dia tahu. Makanya saya tadi bilang, coba tanya respon Maria, apakah dia menuhankan Yesus? Dia tahu siapa pribadi yang datang kepada dia, yang dia kandung, seperti itu. Gitu. Maksudnya dari Hadik Cal itu kalau setuju bilang setuju, tidak bilang tidak gitu loh. Atau dipurnakan lagi. Pak Gena, Anda udah berbicara panjang. Anda sudah berbicara panjang. Kesimpulan Anda atas penjelasan Anda yang panjang ini, Tuhannya Bunda Maria, siapa nama Tuhan Maria? Silakan. Yesus Kristus. Ya udah. Udah selesai itu. Artinya Bunda Maria menuhankan Yesus. Kenapa dipersulit dari tadi, Pak? Biar Anda mengerti. Enggak usah dikasih mengerti saya udah ngerti, Pak. Bapak ngomong bahasa Indonesia kok. Kalau Anda ngerti, Anda tidak mungkin bertanya. Ya, sekarang kita lanjut. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, tuannya Bunda Maria yang mana? Bagaimana? Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, tuannya Bunda Maria yang dalam kandungan atau yang ada di surga? Kalau kita sebut Tuhan berarti satu kan? Iya. Yesus itu Tuhan bukan? Anda jawab aja, Pak. Ya, Yesus dengerin Tuhan. sederhana pertanyaan kok diputer gitu loh. Oke, dengar. Apa saya ulang lagi pertanyaannya bahasa Indonesia? Saya ulang ya. Diam dulu, saya ulang. Diam dulu, saya ulang. Ya. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus 9 bulan, Tuhannya Bunda Maria A dalam kandungan, B yang ada di surga, C dua-duanya benar. Yang mana, Pak? Saya tambahkan. Ya, tambahkan, Bapak, silakan. Firman, Roh Kudus adalah Tuhan. Seperti begitu. Karena seperti yang ada di dalam Alkitab menjelaskan bahwa tanpa Roh Tuhan itu tidak mungkin hidup. Jadi bukan hanya ada Bapa, Allah, tapi harus ada Roh Kudus juga untuk memberikan hidup. Seperti itu. Saya ulang ya, Pak, pertanyaannya ya. Kayaknya nggak nyambung deh bahasa Indonesianya. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus 9 bulan, siapakah tuannya Bunda Maria? A. Dalam kandungannya, B. Di surga, C. Dua-duanya benar. Silakan. Ketiga pribadi itu. Oke, jadi termasuk Bunda Maria menuhankan kandungannya, betul? Enggak, Maria bagaimana bisa mengandung Tuhan? Tuhan itu roh, tapi manusia yang dia kandung. Itu kan sih. Oke, apakah di dalam diri manusia, dengerin dulu Bang, apakah di dalam diri manusia Yesus dalam kandungan ini ada roh atau hanya mayat saja? Saya ngerti pertanyaan Anda, tapi begini. Roh, ada beda antara roh yang manusia itu yang untuk hidup dengan roh yang menghidupkan. Atau saya permudah ya Bapak ya? Roh Tuhan. Atau saya bisa Kak saya permudah lagi Pak, biar bahasa Indonesia yang jelas. Saya ngerti bahasa Anda, tapi Oke, beda silakan. antara roh manusia yang kita pakai hidup dengan roh yang menghidupkan. Roh Tuhan itu adalah roh yang menghidupkan. Roh kita adalah roh yang diberikan untuk hidup. Jadi jangan Anda samakan antara roh Yesus yang ada di dalam diri Yesus itu dengan manusia pada umumnya. Karena dengan jelas dikatakan di Siapa situ. yang menyamakan Pak? Saya nggak pernah membahas orang lain kecuali Yesus aja Pak. Karena kan pasti nanti saya nggak pernah menjelaskan bagaimana roh orang tua Anda. Enggak, saya bawa orang tua Anda di sini kok. Tersirat. Pertanyaannya sederhana, makanya diulang dulu. Makanya saya sudah jelaskan tadi. Diulang dulu, disederhanakan biar paham. Ya, paham. Oke, dengarkan baik-baik. Apakah di dalam kandungan Bunda Maria itu, di dalam diri anaknya, di dalam kandungan Yesus itu ada jasmani dan rohani?
Betul atau betul? Ada roh Allah yang ada di dalam. Oke, baik. Pertanyaan Bukan selanjutnya. roh manusia. Ya udah dijawab. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria mengandung, A, di dalam kandungannya, B, di surga, C, dua-duanya benar. Silakan. Saya jawab lebih detail ya. Ada di surga, ada di bumi, seperti begitu. Jadi Bunda Maria menuhankan kandungannya, betul? Karena kalau kita tahu, contohnya gini, kalau kita bilang roh Tuhan itu ada bersama-sama dengan 1000 orang percaya. Contohnya, apakah Tuhan itu ada 1000? Tidak. Tuhan hanya satu, tapi dia menyertai 1000 orang percaya seperti begitu. Di 1000 tempat yang berbeda. Sekarang pertanyaan, apa ada 1000 Tuhan? Satu kan? Nah sekarang kalau seandainya roh itu Tuhan, dia adalah roh, dia ada di sorga dan dia ada di bumi. Apakah itu salah? Dia Tuhan kok. Dia tidak ada terbendung di dalam Terus apa ruang. hubungannya dengan pertanyaan saya, Pak? Loh karena itu makanya tadi saya bilang kalau ada bilang Tuhan, ya itu Yesus Kristus itu dia adalah Tuhan walaupun dia di dalam kandungan, manusianya yang dalam kandungan. Tapi roh Allah ada di dalam diri Yesus Kristus. Allah juga ya roh yang sama itu yang keluar dari Bapa ada di sorga. Apakah atau saya permudah, Pak ya? Apakah Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria? Sudah terjawab itu. Ya ini loh Bapak, biar Pak. Apakah Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria? A iya, B tidak. Bagaimana? Saya ulang. Apakah isi kandungan Bunda Maria itu yang menciptakan Bunda Maria? A iya, B tidak. Isi kandungannya manusianya dia tidak bisa buat apa-apa. Tapi roh yang ada di dalam diri Yesus Kristus sudah menjadikan segala sesuatu. Oke, baik. Kalau Begitu saya bikin nyaman. Kalau gitu saya bikin nyaman. Saya bikin nyaman sesuai argumentasi Anda. Apakah roh di dalam diri Yesus waktu berada dalam kandungan Maria itu yang menciptakan Maria? Betul atau betul? Ya benar. Oke. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, betul? Rohnya itu yang iya, roh itu kan terkandung oleh Maria. Iya, tapi bukan terkandung secara manusia. Anda pasti sudah di tahu dalam itu. diri manusianya Yesus, Bapak. Yes. Manusianya itu di dalam diri, di dalam Maria. Atau tapi saya permudah lagi, saya permudah. Anda harus tahu roh Allah itu tidak terbendung di dalam diri, dalam kapasitas yang maksudnya ruang yang terbatas. Manusianya Yesus yang terbatas. Tapi roh itu tidak terbatas. Itu sudah seharusnya Anda tidak boleh bertanya lagi. Itu logika umum. Orang sudah tahu bahwa Tuhan itu roh dan roh itu tidak terbatas oleh ruang. Oke, baik. Waktu roh Tuhan yang menciptakan Maria terkandung oleh Bunda Maria 9 bulan, apakah roh Tuhan di dalam diri Yesus itu dalam kandungan terbatas atau tidak? Dengerin dulu baru Anda jawab. Dagingnya itu yang terkandung. Pertanyaan Anda salah. Daging manusianya itu yang terkandung. Karena tidak mungkin manusia itu mengandung roh. Di dalam diri manusia yang terkandung, apakah ada roh di dalam diri manusianya Yesus terkandung? Ada atau tidak? Sudah jelaskan di Alkitab sudah dibilang di Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ya udah, artinya Bunda Maria mengandung Yesus terdiri dari jasmani dan rohani, betul? Oh iya. Oke. Pertanyaan sekarang, apakah roh Tuhan di dalam diri Yesus dalam kandungan ini terbatas atau tidak? Dia tidak terbatas. Roh Tuhan tidak pernah terbatas. Apakah di dalam kandungan Bunda Maria itu terbatas atau tidak? Manusianya terbatas, dagingnya. Rohnya tidak pernah terbatas. Rohnya tidak pernah terbatas. Oke. Sekira-kiranya bagaimana sih luas kandungan kok bisa nggak terbatas? Bukan terbatas dalam kapasitas ruang. Makanya tadi kita bilang. Dia di dalam ruang kandungan, coy. Manusianya yang terbatas. Kita sudah di dalam diri manusia ada roh. Iya, itu yang tadi saya bilang. Oke, apakah terbatas dalam kandungan? Antara daging, sekarang logiknya tuh begini, kita bedakan antara manusia dengan Tuhan. Sekarang manusia itu terbatas, Tuhan itu tidak terbatas, seperti begitu. Sebentar izin dulu Pak. Dek, tolong beliin dulu bodrek atau mak nyamuk lingkar di luar di warung. Bilang aja Bang Andi ya minta, ntar dibayar.
Selamat sore semuanya. Boleh gantian Bang Handi. Pasti ada yang masuk direspon dulu. Saya mau minum obat nyamuk. Lanjut. Oke, selamat sore. Oke. Sore. Aku bertanya. Jangan lupa tap layar. Ya, gantian lah. Selamat sore semuanya ya. Sore, tap layar guys, tap layar. Oke. Aku boleh bertanya nggak? Nyambungin yang tadi aja Bang, nyambungin dulu. Iya, tadi udah bosan lah. Itu aja pertanyaan mutar-mutar. Oh, udah bosan. Oke. Iyalah. Tadi mutar-mutar udah gitu-gitu pertanyaannya mutar. Mutar-mutar karena nggak mau jawab jujur, Pak.